suka banget kalau kita pakai hal ini, present, past, future. Jadi ini aku contohkan ya buat kalian, sehingga nantinya kalau ditanyain soal tell me about yourself atau tell me more about yourself, describe yourself, you can have this. Tadi juga kalian mungkin bisa tambahin strength kalian apa, weakness kalian apa, itu juga boleh banget, oke? Terus ini juga nih, sering banget ditanyain, apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Nah, sebagai HR, biasanya kita tuh nanya hal ini karena kita mau lihat kalian itu tuh individu yang punya purpose nggak ya, punya tujuan hidup nggak ya, kayak gitu. Karena biasanya kita itu memang memilih karyawan-karyawan yang punya tujuan hidup yang jelas. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka ini mengerjakan tugas-tugasnya di perusahaan. Kita memang cari orang yang punya vision, kita punya orang yang punya tujuan hidup, karena kita tahu itu yang akan ngebuat mereka tuh punya motivasi untuk melakukan sesuatu, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanyain rencana kamu 5 tahun ke depan, pertama, jujur dengan jawaban kamu, intinya be yourself. Pasti aku yakin teman-teman di sini udah tahu nih, kira-kira 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan punya rencana sesuatu. Meskipun itu masih rencana, itu ceritain aja. Dan kalian mungkin bisa masukin rencananya di sini bukan yang personal ya, kayak misalnya oh dapat pacar, tunangan, menikah, punya anak, enggak kayak gitu. Kalian bisa masukkan rencana seperti yang profesional. Seperti apakah kalian ingin studi lagi? Kalau iya apa? Kalau misalnya mau promosi atau enggak saya ingin mendapatkan promosi nih di pekerjaan saya yang sekarang misalnya, atau misalnya kalau misalnya saya diterima di perusahaan Bapak, tujuan 5 tahun ke depan saya ingin memegang banyak proyek dan kedepannya mungkin dalam 2-3 tahun saya ingin mendapatkan promosi untuk career development saya, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga start bilang bahwa rencana saya sih saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini 3-5 tahun kemudian saya mungkin akan start untuk mulai bisnis kayak gitu. Intinya jangan lupa juga masukkan perusahaan kamu mendaftar sebagai bagian dari rencana kamu. Karena kalau misalnya kamu tuh cerita banyak tapi intinya enggak, kamu tidak menempatkan perusahaan ini di rencana kamu dalam 5 tahun, pasti perusahaan mikirnya oke, terus kenapa kamu apply di sini? Gitu. Karena biasanya emang perusahaan itu cari orang yang nggak cuma orang ini akan berkontribusi ke perusahaan, tapi dia juga ingin perusahaan ini tuh menjadi salah satu alatnya karyawan mereka untuk berkembang kayak gitu. Banyak kok sekarang perusahaan yang emang kayak gitu gitu. Oke, jadi ini kalau ditanya ya. Berikutnya, ini pertanyaan yang mungkin juga pasti sering ditanya, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Saran aku, pilih aja 2-3 poin, professional strength and professional weakness. Oke? Jangan sampai, aku pernah dapat orang, aku tanyain, kalau boleh tahu, strength dan weakness kamu apa ya? Terus dia jawab weakness-nya kayak gini, weakness saya gampang lapar. Jadi saya kalau kerja harus ada makanan di depan saya. Aku nggak, jujur ya, aku nggak tahu aku harus ketawa atau gimana, karena menurut aku itu bukan weakness, itu memang sebuah apa ya, memang sebuah ya situasi aja, style kerja, bukan weakness gitu. Tapi kalau bisa, kelebihan dan kekurangan itu kalian jadi profesional, kayak misalnya kelebihannya adalah kalian ini punya good leadership, good self leadership, kalian good at teamwork atau apa dan lain-lain. Dan kekurangan pun juga seperti itu. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa loh minta ngambil tes. Banyak kok tes online soal tahu strength sama weakness, atau misalnya kalian juga bisa tanya ke orang terdekat atau orang yang pernah kerja sama kalian. Kira-kira plus aku apa, minus aku apa dalam bekerja bersama kayak gitu. Dan gak cuma kalian ini bilang aja poin-poinnya, tapi juga jelaskan. Karena takutnya kalau kalian cuma bilang, oh iya saya orangnya gak apa tuh punya energi yang sedikit, itu memang cukup jadi itu memang kekurangan. Kenapa? Karena jatuhnya itu tuh bisa, itu kan artinya bahwa kamu itu mungkin butuh waktu lama untuk beristirahat atau mungkin kamu gampang lelah kayak gitu. Kalau misalnya kamu cuma ngasih tahu poinnya doang, pasti Asian akan seuzon gitu. Oh, berarti dia ini orangnya nggak kuat nih. Padahal mungkin maksud kamu adalah, oh ya saya memang punya energi yang rendah, tapi dengan istirahat yang cukup saya bisa kok untuk istirahat yang cukup saya bisa kok untuk gain energi lagi. Jadi intinya yang kalian ditanyain soal kelebihan dan kekurangan itu jelasin. Jadi biar gak ada miskomunikasi ataupun seuzon dari HR ataupun usernya nanti kayak gitu. Intinya ya itu tadi, ceritakan poin-poin yang kamu rasa bagus atau
kurang dan nantinya bisa bertanya kepada orang sekitar kalau bingung. Dan saat menjawab, jangan lupa untuk berikan case study yang memang benar terjadi dan apa hasilnya. Misalnya kalian ambil contoh, aku ambil contoh ya, kelebihan aku adalah aku itu orangnya cukup disiplin di keseharian. Contohnya saya merasa bahwa dari kuliah saya bisa manage uh, studi dan juga aktivitas organisasi dan juga bisa masih doing some projects itu karena saya disiplin terhadap hidup saya. Dimana saya itu selalu bikin kalender nih untuk sebulan ke depan bakal ngapain, dalam beberapa bulan ke depan ngapain, dan saya memang menata hidup saya segitunya dan saya melakukan itu dengan disiplin. Nah, di sini aku menjelaskan dan kasih case study kan kayak gitu, dan case study-nya benar terjadi kayak gitu. Karena apa? Again, ketika kita ngomongin soal kelebihan dan kekurangan, kita harus jelasin karena perspektif dari kamu dan juga perspektif dari orang yang mendengarkan mungkin bisa beda kayak gitu. Kalau misalnya Kak, biasanya tuh kita rada hesitant nih untuk ngejawab apa kekurangan kita. Nah, di sini aku mau ngasih tips caranya kita biar tetap bisa diplomatis dan dapat diterima oleh HR tentang kekurangan diri kita. Karena nggak ada orang itu yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan gitu kan. Sama kayak tadi yang aku jelasin, sebutkan poin, jelaskan poinnya, dan jangan lupa kalian bilang, bagaimana sih kamu berusaha meminimalisi dampak atau kekurangan yang kamu punya. Jadi jangan sampai kalian cuma menjelaskan aja, tapi nggak menunjukkan kalau kalian tuh punya effort bahwa oke, aku punya kekurangan, tapi gimana sih caranya aku bisa meminimalisir itu, dan atau bagaimana sih kamu itu mengatasi kekurangan itu, dan bagaimana progresnya dari kamu sebelum, jadi kayak sebelumnya kamu punya kayak gimana, terus kamu mengatasinya gimana, dan sekarang itu progresnya seperti apa. Aku kasih contoh, ini aku kasih ya, weakness aku adalah aku tuh orangnya logik banget dan kadang itu ngebuat aku jadi kurang sensitif atau punya simpati ke empati ke orang. Jadi karena aku orangnya cukup logik ya, kayak misalnya nih ada orang yang mencuri di toko gitu. Ternyata dia orangnya miskin banget. Nah, mungkin aku bakal bilang, "Iya, aku tahu dia orang miskin, tapi hukum adalah hukum." Kayak gitu. Nah, tapi kan padahal ada sebenarnya situasi yang harusnya aku bisa pakai perasaan aku kan untuk membantu orang ini. Misalnya kayak empati ke orang. Jadi karena aku orangnya cukup logik ya. Ada yang, nah kalau misalnya nih kalau kayak gitu kan berarti harusnya aku bisa menggunakan hati atau mungkin aku bisa memberikan sedikit empati kan untuk itu. Nah, aku tuh jujur itu adalah kekurangan aku. Aku tuh orangnya kurang sensitif terhadap aku bisa pakai, sehingga ketika aku ditanya apa kekurangan aku akan bilang kekurangan saya adalah saya orang yang cukup insensitif, di mana kadang saya tidak bisa menempatkan diri saya uh, tidak bisa menempatkan diri saya ke situasi dari orang lain. Nah, tapi sekarang saya cukup belajar banyak karena saya merasa ketika saya terjun ke dunia human resources, saya itu sering berkecimpung dengan orang-orang dan saya berusaha untuk bisa menemukan empati terhadap orang-orang yang selama ini service nih sebagai HR kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya saya cukup logical, tapi sekarang saya bisa berusaha mulai dikit-dikit berusaha bisa menempatkan diri saya ke perasaan orang lain kayak gitu. Nah, pasti kalau misalnya kalian tanya ke aku soal kekurangan, tadi tuh pasti kalian dengarnya kayak, oh my god, Kak Dio ternyata kayak gitu. Cuman ketika aku menjelaskan bahwa, oh aku sebenarnya ngelakuin sesuatu loh terhadap kekurangan diri aku, pasti nanti kalian tuh ngerasa, oh iya ini bisa diterima sih. Maksudnya at least dia punya effort kayak gitu. Jadi jangan lupa, kalau misalnya kalian itu ditanya soal kekurangan diri, jawab aja yang jujur, tapi kasih tahu apa sih effort kalian untuk meminimalisir itu kayak gitu. Nah, ini juga biasa ditanya, misalnya ada CV ya, terus HR-nya nanya, oke kamu di opportunity, di experience ini ngapain aja gitu. Nah, aku mau kasih tahu kalian bahwa kalian kalau ditanyain kayak gitu, jangan cuma kasih tahu kalian ngapain aja, tapi kasih tahu hasilnya atau impact yang kalian bikin, dampak yang kalian bikin dari sesi itu tuh apa. Kayak misalnya aku pernah ketemu orang nih, ini aku dua case ya, yang baik sama buruk. Dia bilang, oh ya saya dulu pernah jadi ketua BEM di universitas ini. Oke, kamu ngapain di situ? Ya sebenarnya aku tahu dong ketua BEM ngapain, cuman dia nggak bisa ngejelasin. Kayak apa yang dia lakuin di situ, dia punya project apa aja selama jadi ketua BEM, apa dampak yang dia buat untuk fakultasnya dan
murid apa sih students di sana. Tapi aku juga pernah ketemu sama orang yang dia ini cuma staff sesi konsumsi di sebuah acara kecil di di universitasnya. Tapi dia bisa menjelaskan dengan baik. Dia bilang, iya kak, saya di posisi ini menjadi staff konsumsi. Nah di sini tuh saya pekerjaannya mendata berapa orang yang datang tiap harinya di acara ini. Karena ini memang acaranya 3 hari gitu kak. Terus saya juga di sini menghubungi vendor. Saya juga deal nego harga sama vendor. Karena kan biasanya kak selama kalau makanannya lebih banyak, pasti saya bisa dapat harga murah kan gitu. Nah di situ aku bisa ngeliat, oh nih anak berarti salesnya jalan ya, negosiasinya jalan ya gitu. Dan dia kasih tahu hasilnya. Dan saya merasa kalau nggak ada divisi saya kak, orang-orang ya pada nggak makan gitu. Dan di situ aku langsung pikir, wah ini anak cerdas banget. Karena apa? Dia bisa tahu betapa pentingnya peran dia, walaupun sekecil itu, tapi dia merasa bahwa pengalaman itu tuh sebenarnya berharga gitu. Nggak cuma dia, tapi buat orang lain juga. Dibanding sama tadi yang ketua BEM ini yang dia malah bingung, dia tuh ngapain di situ. Nah, aku tuh punya filosofi dalam hidup, kalau misalnya kamu ditanya, di pengalaman ini kamu belajar apa, terus kamu nggak bisa jawab, artinya kamu tuh nggak dapat apa-apa di situ. Tapi kalau misalnya kamu bisa menceritakan dengan penuh passion, kalian itu bisa menjelaskan dengan apa yang menggebu-gebu dan kelihatan excited, entusiasmenya, itu berarti kamu sebenarnya learning something there, kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya ditanyain di pengalaman ini kamu pernah melakukan apa, jawab kegiatannya, hasilnya apa, dan hasil ini tuh bisa berbentuk angka, kayak misalnya saya bisa ini kak, saya handling 50 orang untuk ini, lalala. Atau bisa aja kamu bilang bahwa kamu berhasil memberikan dampak ini atau itu, kayak gitu. Oke? Jadi intinya aku tahu kalian semua di sini adalah orang-orang yang sangat aktif, tapi jangan lupa untuk coba deh kalian itu list di setiap pengalaman aku di situ ngapain aja sih dan hasilnya tuh apa gitu. Karena pasti ketika kalian nanti misalnya apply kerja, scholarship, internship, itu pasti nantinya akan ditanyain soal ini. Jadi jangan sampai nggak bisa jawab atau kayak gelagapan jawabnya. Ini juga, nah tolong ceritakan tentang, terus ada sebuah situasi. Jadi ini biasanya tuh bentuknya study case. Kayak misalnya mungkin aku tanya, oke tolong ceritakan tentang pengalaman kamu bekerja dengan orang yang keras kepala. Atau tolong ceritakan tentang bagaimana kamu menyelesaikan sebuah deadline yang tidak mungkin bisa diselesaikan, tapi kamu harus menyelesaikan. Misalnya kayak gitu. Nah, biasanya kita tuh kalau ngomongin study case, itu kita tahu mau ngomongin apa. Tapi kita tuh karena otaknya kayak, wah ini harus jawab apa dulu ya dan lain-lain, jadinya tuh bingung. Jadinya yang bisa kita lakukan adalah aku kasih sebuah metode namanya metode STAR. Situation, Task, Action, and Result. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya apa? Situation di sini adalah ketika kamu diminta menceritakan sesuatu situasi, kamu harus ceritakan dulu yang pertama situasinya itu apa. Kayak misalnya contohnya, case-nya adalah bekerja dengan orang yang keras kepala. Kamu bisa cerita, oh ya saya punya beberapa pengalaman soal bekerja dengan orang-orang yang keras kepala. Dan salah satunya adalah ketika dulu saya di himpunan, saya punya team member atau staff yang dia ini tuh cukup keras kepala. Terus di sini, task di sini maksudnya adalah sebenarnya apa yang terjadi? Jadi di sana yang terjadi itu adalah saya itu memberikan dia tugas ngerjain project ABC, tapi ternyata di sini kita melihat dari data, kita tuh nggak bisa tuh jalan dengan strategi yang dilakukan. Tapi akhirnya saya memberi masukan, tapi ternyata dia ini malah nggak mau dan kekeh bahwa kita harus melakukan hal lain, misalnya kayak gitu. Nah, action yang kalian lakukan adalah tapi di situ akhirnya yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan dan lain-lain, lalala. Intinya kalian juga jelasin actionnya apa. Terus resultnya apa? Nanti kamu bisa bilang di sini, nah resultnya adalah mungkin dia memang tetap nih carry out programnya dia. Cuman di situ ya saya sebagai atasannya dia bakal tetap ada buat dia kalau misalnya ternyata ini nggak berhasil. Intinya adalah saya udah berusaha nih untuk melakukan action tersebut dan resultnya ternyata gagal, tapi di situ saya tetap ada buat dia dan tetap bisa memberikan masukan ke depannya kayak gitu. Jadi intinya jangan sampai kalian ini tuh train of thought-nya atau kereta berpikir kalian tuh ketabrak-tabrak karena nggak tahu harus mana dulu yang dijelasin. Jadi saran aku ketika nanti kalian ada dapat
dapat pertanyaan kayak gini, pakai metode STAR. Situation, task, action, and result. Kayak gitu. Oke, next. Jangan capek ya, ini masih ada lagi. Jadi ada nih juga, mengapa sih perusahaan kami harus menerima kamu? Kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal human resources, ini bukan pertanyaan yang etis ditanyakan. Karena jatuhnya, aku bisa bilang bahwa hubungan employment atau misalnya hubungan kerja sama antara pegawai dan juga perusahaan itu adalah simbiosis mutualisme. Kita butuh skillnya mereka dan mereka juga butuh tempat belajar ataupun material dari perusahaan kayak gitu kan. Sehingga jujur ya, kalau aku nggak pernah nanyain ini ke kandidat aku karena menurut aku tuh nggak etis. Aku juga butuh dia gitu. Dan dia pun juga butuh aku. Jadi tapi kalau misalnya ada pertanyaan ini seakan-akan perusahaan itu tuh yang berkuasa, tapi masih banyak kok HR yang nanya kayak gini gitu. Jadi aku masukin aja ya di sini. Kalau misalnya ada HR atau perusahaan yang nanya, kenapa sih kita harus menerima kamu? Yang pertama, jawab dengan apa yang kamu punya, kompetensi yang kamu punya, skill, ability, apa yang kamu punya, kasih tahu. Yang kedua, apa hal yang bisa kamu lakukan ke depannya untuk perusahaan. Oke, jadi kebanyakan orang kalau misalnya ditanya kenapa ya kami harus menerima kamu, terus langsung ciut gitu. Apa ya alasan kenapa aku harus diterima di sini ya gitu. Malah bingung sendiri. Nah sehingga kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, saran dari aku adalah yang pertama, kalian cerita, ini aku kasih simulasinya ya. Oke Dio, coba kenapa Zenroom harus menerima kamu untuk bekerja. Oke, yang pertama adalah saya punya pengalaman di mana saya sudah 2 tahun berkecimpung di dunia human resources, di mana saya ini juga mengerjakan banyak departemen di human resources, baik itu dari recruitment, learning development, employee engagement, dan juga CSR. Dan menurut saya dengan posisi yang dijelaskan di job description, saya bisa lihat bahwa pekerjaan saya adalah end-to-end HR, di mana saya melakukan segala fungsi HR di startup ini. Dan dengan pengalaman saya di organisasi internasional maupun juga di multinational company, menurut saya adalah kandidat yang tepat. Dan juga saya merasa bahwa saya yakin akan berkembang juga di posisi ini karena seperti yang sudah saya bilang, aspirasi karir saya ke depan adalah saya ingin menjadi HR consultant, dan menurut saya untuk start kerja di startup itu akan memberikan perspektif baru. Seperti itu. Jadi di sini kamu tidak terlihat sombong, kamu tidak terlihat ciut. Intinya adalah itu tadi, saya ingin berkontribusi terhadap perusahaan, di satu sisi saya juga ingin berkembang kayak gitu. Jadi memang juga memperlihatkan simbiosis mutualisme. Jadi kita nggak dieksploit. Jangan sampai kita kayak merendahkan diri dengan oh ya karena saya yakin saya akan berkontribusi 100% ke perusahaan, tapi kita lupa bahwa kita tuh juga perlu belajar loh. Kita kerja di sebuah tempat itu adalah untuk kita mendapatkan growth, kita mendapatkan development. Jadi jangan sampai jawaban kalian itu hanya fokus di kontribusi ke perusahaan. Tapi kira-kira perusahaan ini bisa kasih apa? Biasanya kalau multinational company kayak Unilever, PricewaterhouseCoopers, PwC, atau misalnya Nestle, pokoknya big companies gitu, kalau kita cuma fokus ke kontribusi dan tidak menunjukkan kita tuh mau di develop apa sih sama mereka, biasanya mereka nggak suka. Karena apa? Mereka bakal ngeliat nih, kok nih anak cuma fokus ke kontribusi kita, terus kita bisa bantuin dia apa gitu. Jadi emang ini tuh pertanyaan cukup tricky, tapi memang harus bisa dilatih sih. Kalian harus tahu sebenarnya kalian tuh bagusnya apa dan juga apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk menerima kalian kayak gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini juga banyak yang bingung kalau ditanyain ekspektasi gaji atau misalnya pengen gaji berapa atau enggak sekarang tuh gaji kamu berapa. Yang pertama jawab dengan jujur aja ya. Jadi kayak oke, gaji saya sekarang segini dengan allowance kayak gini-gini. Dan kalau ditanya soal ekspektasi, saran aku yang pertama, kalau misalnya kamu adalah fresh graduates dan atau misalnya kalian ini belum pernah, kalian ini bisa bilang bahwa saya ikut aja dengan range gaji yang dipunyai oleh perusahaan karena saya yakin bahwa perusahaan akan memberi saya value yang tepat kayak gitu. Jadi intinya bisa itu. Kalau fresh graduate intinya aku yakin pasti perusahaan nggak akan ngasih asal-asal kok. Kalau misalnya memang range gajinya mereka segitu ya udah gitu. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kalian ini sudah pernah bekerja dan kalian sudah tahu kalian tuh punya
gaji sebelumnya. Kalian bisa bilang sih gaji kalian berapa. Tapi jangan lupa untuk tetap kalian melakukan riset gaji. Karena apa? Untuk sebuah posisi itu tuh tiap industri, tiap perusahaan sejenis atau posisi itu beda. Kayak mungkin di Nestle sama Telkomsel akan beda in terms of salary-nya, terus allowances-nya kayak gitu. Dan saran aku, nanti aku akan kasih ke kalian di comment section ya, aku tulis. Kalian bisa cek ini. Door. Nah, kalian kepoin di Anda banyak perusahaan di sana. Jadi caranya adalah kalau kalian pergi ke techinasia.com itu tuh adalah job portal. Nah, tapi job portal ini tuh dia banyak banget perusahaan-perusahaan yang kalian bisa ngeliat kira-kira untuk posisi misalnya Human Resources Associate gitu. Itu kira-kira di perusahaan lain tuh berapa ya. Jadi kalian riset aja gaji di situ. Atau misalnya kayak Glassdoor.com. Di Glassdoor ini tuh dia itu kayak jatuhnya tempat review tapi review perusahaan-perusahaan. Nah, biasanya ada kayak bagian section di mana kamu bisa ngeliat, oh di perusahaan ini kalau posisi business development manager itu segini, business development associate itu kira-kira segini. Jadi nantinya kalau kalian bisa sudah pernah bekerja dan punya gaji sebelumnya kayak history gaji, kalian bisa lihat tuh di situ kayak oh berarti kira-kira mereka range-nya segini, jadi mungkin aku ngambil di tengahnya aja atau gimana. Dan sebenarnya banyak juga kok HR yang biasanya kasih tahu, oh ya range gaji kita tuh antara 5 juta sampai 7 juta gitu. Kadang ada yang kayak gitu juga. Tapi tergantung, ada HR yang ngasih tahu, ada HR yang ngasih tahu. Jadi saran aku tetap harus bisa riset gaji. Dan kalau misalnya kalian udah tahu nih, oh saya sih mungkin minta gajinya 7 juta, misalnya seperti itu. Nah, terus ternyata HR-nya bilang, oh, waduh mas, itu range-nya melebihi dari budget kita nih. Gimana mas masih mau nggak untuk lanjut atau enggak gitu. Nah, kali kita bisa bilang nih yang poin terakhir, beri opsi jika gaji tidak sesuai dengan budget perusahaan. Nah, ini disinilah adanya negosiasi. Dan negosiasinya bisa kayak gini, oh oke, kalau boleh tahu maksimum budgetnya berapa. Kalau boleh sih gini aja mbak, kasih saja saya maksimum budget, nanti mungkin kalau misalnya bisa didiskusikan, contohnya mungkin saya dapat uang transport, misal saya dapat uang makan, atau saya dapat makan siang di kantor, that will be great. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti mungkin bisa didiskusikan lagi. Kalau dari saya sih, yang saya cari, misalnya saya cari development, atau saya cari tantangan baru, kayak gitu. Kalau misalnya memang alasan kalian ingin daftar ke pekerjaan itu karena kalian memang pingin kerja di situ, dan gaji nggak beda jauh, kayaknya kalian bisa minta opsi lain kayak gitu, oke? Nah, terus, ini mungkin bagian terakhir ya. Kalau misalnya ditanyain pertanyaan-pertanyaan seperti status pernikahan, jumlah anak atau tanggungan, atau misalnya berencana menikah kapan dan lain-lain, ini juga seharusnya tuh tidak ditanyakan ya oleh HR karena memang cukup tidak etis. Cuman ada HR yang tetap nanya soal itu. Nah, tapi mungkin aku bisa ngasih perspektif kenapa sih HR ini nanya, karena tuh kayak gini. Pertama, bisa aja perusahaan ini tuh menanggung beberapa benefit asuransi keluarga. Jadi mereka mau ngehitung secara totalan, kira-kira kalau kita menerima orang ini, kita harus ngeluarin uang berapa untuk benefitsnya dia. Kedua, mungkin ada kerja shifting. Jadi misalnya kerja malam, atau kerja dari sore ke malam, atau dari malam ke pagi, kayak gitu. Atau mungkin ada relokasi juga. Nah, dan kenapa sih sebenarnya ditanyain kayak gini? Itu karena ya itu tadi, bisa aja kan kalau misalnya kalian berkeluarga, pastinya mungkin keluarga kalian nggak mau kalian kerja di weekend. Tapi karena pekerjaan kalian ini shifting dan harus kerja di weekend, terus gimana? Jadi sebenarnya lebih ke setting ekspektasi antara employer sama kandidat ini seperti apa. Karena apa? Sebenarnya di sini tuh perusahaan itu mau lihat kira-kira ada possibility nggak ya orang ini tidak bisa bekerja secara efisien atau tidak bisa bekerja secara baik karena situasi-situasi yang sudah terjadi, kayak misalnya sudah menikah, sudah punya anak, atau misalnya tidak bisa misalnya kalau udah berkeluarga kan pengennya Sabtu Minggu ya di rumah kayak gitu kan. Nah, sebenarnya untuk ini boleh dijawab boleh enggak sih. Kalau misalnya ditanya, Kak, tapi kalau misalnya nggak dijawab kira-kira akan berpengaruh nggak ya terhadap keputusan perusahaan? Mungkin iya, tapi tetap aja ini terserah kalian. Karena kan ini informasi yang menurut aku informasi yang mungkin kamu tidak nyaman untuk kamu kasih tahu gitu. Karena ini sangat personal kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya menurut kalian it's not a big deal, ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya, wah aku nggak mau deh, yang mending nggak usah kayak gitu. Karena emang
daripada nantinya kalian iya aja terus tahu-tahu malah ada masalah antara kehidupan personal kalian sama kehidupan profesional, jadi malah nggak perform kayak gitu. Nah, jadi ini adalah semua pertanyaan yang biasanya ditanyain, dan mungkin aku akan mau ngasih tahu soal gimana sih caranya terlihat unggul di depan pewawancara. Jadi yang pertama, walau kalian ketemu secara langsung atau tidak langsung, pakai baju yang rapi. Kayak aku nih, misalnya sudah pakai kemeja aja cukup sih. Terus juga jangan lupa untuk tunjukin energi positif kalian. Kayak misalnya kalian, banyak sih orang yang bilang, Kak, aku tuh orangnya malu-malu, tapi gimana ya caranya biar aku bisa menunjukkan energi positif gitu. Nah, sebenarnya energi positif di sini tuh nggak harus yang ngomong keras gitu, tapi memperlihatkan antusiasme bahwa oh ya saya udah siap nih di interview, oh ya saya mau nih untuk interview kayak gitu. Terus enggak ya. Terus juga jangan lupa untuk perhatikan body language. Kayak misalnya ketika interview, kalian kalau bisa menatap pewawancara kalian gitu. Di sini bukan kayak melotot ya, tapi lebih kepada ya ketika kalian berbicara, tatap mata dari tatap mata dari lawan bicara kalian. Terus sebenarnya kalau mainin tangan juga bisa, tapi jangan sering kayak iya nih Mbak, menurut saya kayak gitu jangan. Jadi dan jangan lupa kalau bisa jangan garuk-garuk juga, atau misalnya garuk-garuk apa ya gitu, bingung misalnya. Nah, jadi intinya body language is important. Yang kedua, yang keempat itu ada punya motivasi intrinsik. Di sini motivasi itu sebenarnya ada dua jenis nih, mungkin aku bisa cerita. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, kedua motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang eksternal atau dari luar, kayak misalnya perusahaan akan memberikan uang, akan memberikan benefits. Itu motivasi ekstrinsik kalian untuk bekerja misalnya. Tapi harus ada juga nih motivasi intrinsik, misalnya growth, kayak kalian ingin berkembang, atau misalnya kalian ini pingin punya tantangan baru, kalian pingin punya connection yang tinggi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian pasti akan ada pertanyaan di wawancara kayak misalnya apa sih motivasi kamu untuk mencari kerja, atau apa aspirasi kamu. Jadi coba dicari dari sekarang sebenarnya apa sih motivasi intrinsik kita. Karena biasanya perusahaan ini again yang seperti aku bilang tadi pingin punya karyawan yang punya motivasi dalam diri kayak gitu. Terus ada the rule of 50-50. Ini apa ya? Jadi the rule of 50-50 itu adalah jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa ketika kita interview, jangan sampai interviewernya ngomong terlalu banyak, dan jangan sampai kita sebagai kandidat ngomongnya juga terlalu banyak. Maksudnya ini gimana, Kak? Karena aku pernah ketemu sama kandidat yang aku tanya sesuatu, dia jawabnya cuma satu kalimat atau satu kayak misalnya Bapak sudah Bapak di pengalaman ini udah kerja berapa lama? 5 tahun, Mbak. Gitu doang. Terus kok kayak maksud saya bisa nggak ya dijelasin gitu, maksudnya ngapain aja gitu. Akhirnya aku harus tanya lagi, oh ngapain aja Mbak Pak di sana? Sudah ada di CV sih Mbak, bisa dijawab. Nggak gitu caranya gitu, maksudnya kan aku minta dijelasin nih gitu. Jadi emang the rule of 50-50 adalah intinya jangan jawab terlalu pendek, tapi juga jangan terlalu lama, tapi terlalu panjang. Karena aku juga pernah ketemu yang aku tanya satu, dia jawabnya 3 paragraf. Terus kayak, oke, bagus sih. Jatuhnya kayak aku semua pertanyaanku kayaknya udah dijawab gitu. Cuman kan aku juga pingin explore hal lainnya. Jadi kadang aku tuh kalau interview sama orang kayak gitu, aku harus nyatet nih dia tadi jawab apa, mana yang bisa aku explore lagi. Tapi kadang kalau aku capek, aku bakal ya udahlah, nggak usah lah. Maksudnya dia udah jawab semuanya, terus aku jadi nggak tahu harus explore yang mana gitu kan. Dan menurutku itu pun juga tidak terlalu bagus. Intinya jangan terlalu dominan, tapi jangan juga terlalu tidak dominan. Intinya 50-50 aja. Nah, kalau menurut aku di the rule of 50-50, kalau kalian dikasih sebuah pertanyaan, jawab aja 2-3 menit, sekitar 3-4 kalimat. Kalau emang disuruh menjelaskan yang panjang, ya jelaskan aja yang panjang, tapi intinya jangan sampai bikin interviewernya ini bosan. Nanti kalian tuh perhatiin ya, kalau kalian interview, terus interviewernya tuh matanya kemana-mana, kayak ngeliat ke atas, atau misalnya kayak gitu, itu dia udah bosan. Kalau dia kayak gitu, udah selesaiin aja kalimat kalian, dan oke Mbak, itu sih penjelasan saya, kayak gitu, udah. Karena aku tuh berusaha loh jadi interviewer tuh, kalau udah bosan tuh, aku nggak mau kelihatan, aku tuh nggak mau kelihatan bosan. Jadi yang aku lakuin tuh kayak,
Iya gitu, tapi dalam hati ya ampun bisa nggak berhenti ngomong kayak gitu. Ini jujur ya aku ya, maksudnya ini mumpung maksudnya kita nih sesinya intimate banget kan, jadi kayak ya udahlah ya itu dibalik HRD itu kayak gitu. Dan yang terakhir tanya, ini aku mau kasih tahu buat teman-teman, interview itu tuh bukan investigasi ya. Jadi bukan investigasi. Interview itu adalah conversation antara dua orang atau lebih. Jadi maksudnya di sini perusahaan itu tuh atau HRD-nya tuh juga pengen dikepoin karena kita udah kepoin kamu kan sepanjang tadi interview gitu. Nah kalau di terakhir ditanyain ada pertanyaan jangan bilang nggak ada karena apa di matanya HRD atau perusahaan kita akan bilang nih orang kayaknya nggak tertarik di kerja di kita masa nggak ada pertanyaan emang lu tahu apa soal perusahaan kita kayak gitu. Nah jadi mungkin aku bisa kasih apa namanya tips kalau misalnya di HRD-nya bilang ada pertanyaan apa enggak, kalian bisa tanya hal ini. Yang pertama, kalian bisa tanya soal apa value perusahaan yang Mbak, Ibu, Bapak, Mas suka. Jadi kita berusaha PDKT sama HRD-nya dengan nanya value apa sih yang secara value perusahaan mana sih yang Mbak suka. Nanti dia pasti akan jawab, oh menurut saya value perusahaan yang ini tuh oke karena kayak gini gitu. Yang kedua mungkin bisa nanya gimana sih Mbak culture dari perusahaan atau misalnya culture dari tim yang akan saya apply kayak gitu. Jadi coba dikepoin karena kan kayak culture itu kan tidak terlalu dimasukin di websitenya perusahaan. Jadi mungkin kita nggak bisa research sendiri gitu kecuali kita tanya ke orang yang kerja di sana. Dan kalau kita nggak punya kenalan, pasti ketanya ke siapa? Ya ke HRD yang interview kalian kayak gitu. Intinya nanya di sini itu adalah nanya-nanya soal perusahaan. Jangan bilang kayak Mbak kira-kira saya dapat gaji berapa ya? Itu kurang etis jujur ya. Maksudnya ya saya, kalau aku sih aku bakal jawab. Cuman mungkin ada HRD yang tipenya konvensional, masih tradisional. Jadi kalau dari kandidat yang nanyain gaji duluan tuh kayak rada gimana gitu. Jadi saran aku emang tanya di sini adalah tanya-tanya yang berhubungan sama perusahaan kayak gitu. Intinya kepoin aja, oke? Tapi ini aku ada satu lagi. Jangan kalian tuh tanya kayak gini, Mbak saya dengar di berita katanya kemarin ada permasalahan ya di perusahaan soal ini. Jangan banget itu, wah kamu auto reject sih. Jadi ya aku tahu maksudnya nggak semua perusahaan tuh bagus, ada yang enggak. Tapi maksudnya ada pasti adalah case-case kayak gitu kan. Cuman apa namanya jangan juga nanya-nanya bobroknya perusahaan karena pasti HRD bakal gimana sih gitu. Oke? Jadi intinya tanya yang bagus-bagus aja ya. Gibah dong Mbak jadi ya. Iya, oh iya itu jadi maaf ya. Terus di sini aku juga yang terakhir. Gimana sih Kak Dio, gimana caranya biar nggak nervous? Yang pertama, duduklah yang nyaman, oke? Entah itu kalian diundang langsung ke kantornya atau misalnya kita online kayak gini, duduk yang nyaman. Karena kalau misalnya duduk kalian kayak terlalu tegap, tau gak sih muscle atau misalnya otot kalian tuh bakal tegang juga dan itu malah ngebikin kalian itu bisa cemas, bisa keringetan berlebih karena ototnya tegang kayak gitu. Jadi intinya duduk yang nyaman aja. Terus jangan berbicara terlalu cepat. Oke. Nah, gimana sih Kak kita bisa tahu kita tidak berbicara dengan cepat? Ketika kalian udah mulai ngos-ngosan, itu artinya kalian ngomongnya terlalu cepat. Atau misalnya dari muka orangnya kalau yang kayak gitu, berarti dia ini berusaha mengikuti dari mengikuti dari apa sih mengikuti pace dari kalian ngomong. Nah, saran aku mungkin kalian sebelum interview bisa coba ngelakuin praktis ya, latihan sama teman terdekat. Jadi teman kalian suruh nanya aja, terus nanti kalian jawab. Nanti tanya teman kalian, gimana kecepatan nggak tadi? Nah nanti kan pasti ada feedback. Intinya kalau interview itu tuh kayak memang harus latihan sih, nggak bisa kayak nggak latihan terus bisa. Gitu nggak bisa. Nah dan juga ini yang terakhir, ingat ya wawancara itu cuma percakapan. Jadi buat teman-teman di sini setelah interview ini kayak ujian kayak zaman SMA deh dulu aku punya moto ini dalam hidup. Setelah ujian keluar kelas ya udah terjadi kayak gitu. Nah sama juga kayak misalnya di interview kayak gitu, itu juga sama. Jadi ketika kalian udah keluar ruang interview atau udah selesai Zoom call-nya, ya udah terjadi kayak gitu. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin, aduh tadi aku tuh jelek banget ya. Jangan punya negatif thought karena nantinya malah bikin kita punya low self esteem. Nah kalau misalnya memang menurut kalian interview kalian nggak oke, saran aku tuh sedih dulu nggak apa-apa ya. Pasti kayak ya akhirnya di interview tapi malah nggak oke gitu. Nah saran aku adalah kalian coba tulis deh tadi yang udah bagus apa,
tadi ya belum bagus apa, ditanyain pertanyaannya kayak gimana, dan nanti ini dijadiin catatan ke depannya. Karena kalau kalian tanya Kak Dio udah berapa kali di reject apa namanya pekerjaan, ya banyak juga gitu. Tapi ya itu tadi, itulah yang kenapa ngebuat aku di interview-interview selanjutnya bisa lebih bagus, karena aku udah jatuh berkali-kali kayak gitu. Dan aku yakin juga teman-teman di sini pernah lah ya apply kepanitiaan atau misalnya organisasi dan gak diterima kayak gitu. Gara-gara mungkin padahal kita udah interview tapi gak diterima. Nah, jadiin learning itu tuh ya bikin poin, apa sih yang tadi udah bagus, apa sih yang udah belum. Oh mungkin tadi gara-gara body language aku dan lain-lain. Intinya evaluasi. Oke, ketika udah selesai, ya udah bounce back, move on. Kalau memang gak dapat ya udah kita cari berikutnya kayak gitu. Karena biasanya aku nggak tahu kenapa, cuman aku juga adalah momen dimana aku merasa interviewku udah oke banget, ternyata nggak keterima gitu. Jadi put zero expectation in all process. Karena kalau kalian terlalu berekspektasi tinggi, takutnya ketika jatuh nanti malah punya confidence kalian malah lebih turun. Padahal kalian udah building confidence segitunya, tahu-tahu turun hanya karena kalian ini tidak diterima kayak gitu, oke? Padahal alasan tidak diterima itu banyak banget loh komponennya, nggak cuma karena kamu nggak bagus. Mungkin ada beberapa hal yang kita nggak tahu yang ngebuat perusahaan tidak memilih kita kayak gitu. Nah, terus nih, oke Kak, udah selesai interview, terus ngapain? Penasaran aku adalah kalian bisa ngelakuin 3 ini. Yang pertama, follow up. Nah, follow up ini itu kalian bisa lakukan ketika atau jika HR ini tidak menghubungi kamu soal hasil. Jadi HR yang baik itu pasti bilang setelah interview, oh ya nanti kita hubungin ya sekitar 3-4 hari untuk hasilnya. Nanti kita kirim di email atau di WhatsApp, kayak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia ini tahu-tahu setelah 3-4 hari nggak kontak, kalian bisa kok follow up, tulis aja email, atau misalnya kalau kalian dihubungin sama mereka lewat WhatsApp atau chat, bisa chat intinya, halo Mbak, Bu, Mas, Pak, ini namanya A, misalnya Mbak Dio gitu. Kemarin saya sempat interview nih sama Mbak di hari ini untuk posisi ini. Dan Mbak Dio bilang kalau saya akan dihubungin dalam 3-4 hari, boleh tidak ya saya menerima feedback, apakah saya lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, itu follow up pertama. Kalau misalnya dia nggak bales, tunggu 3-4 hari kemudian lagi, kasih follow up yang kedua. Tapi kalau misalnya yang kedua dia tidak memberikan feedback apa-apa, ya udah move on. Dengan punya pemikiran bahwa kamu nggak lolos. Karena apa? Biasanya ini emang praktis yang aku juga selalu bilang sih ke teman-teman HR, kayak jangan sampai kalian itu ngegantungin kandidat gitu. Karena aku yakin kandidat itu bisa aja nggak apply ke perusahaan lo doang gitu. Dia bisa apply ke tempat yang banyak, tapi karena aku juga banyak banget dapat kandidat yang dia ini apply banyak, terus dia diterima di AA, dia tuh dapat offer dari AA, tapi dia nungguin perusahaan aku. Nah, jujur ya, aku adalah HR yang cukup bertanggung jawab. Jadi aku pastinya akan selalu ngasih tahu, kalau aku bilang 3-4 hari ya benar 3-4 hari kayak gitu. Kadang aku juga harus nge-push user aku gitu. Cepetan nih kasih tahu nih kita ini apa enggak kayak gitu. Karena itu tadi aku merasa bahwa the way HR treating the candidate itu adalah the way we treated our employee kayak gitu. Jadi emang aku berharap semua HR kayak gitu ya. Cuman kalau memang mereka tipe HR yang nggak ngasih feedback atau nggak pernah ngasih follow up kita bisa follow up duluan. Yang kedua, kita juga setelah saya interview connect sama HR-nya atau usernya lewat LinkedIn, bukan Instagram atau Twitter, karena itu cukup personal gitu. Jadi saran aku bisa connect sama orang HR-nya di LinkedIn untuk nambah koneksi aja. Intinya kayak oh ya udah kalau misalnya dia save ya udah, kalau enggak ya enggak. Tapi intinya bukti bahwa oke, kita pernah berkenalan kayak gitu. Dan yang terakhir sama kayak tadi aku bilang, jangan terlalu dipikirin. Tetap kalau setelah selesai interview ya udah sama kayak ujian, setelah ujian ya udah terjadi kayak gitu, oke? Tinggal berdoa karena kita sudah berusaha kayak gitu. Oke, so mungkin kata-kata buat teman-teman di sini, aku udah kasih tahu ABCDE-nya, semoga bermanfaat, dan again, have the confidence and stay optimistic. Terus aku juga mau bilang buat teman-teman di sini, boleh banget connect sama aku di LinkedIn, bisa cari nama aku di Anamia, nanti pasti akan aku accept. Dan kalau misalnya kalian mau nanya soal CV review, soal interview, soal career planning, nah itu kalian bisa juga chat aku di sini dan diskusi sama aku gitu. Anyway, bajunya sama nih sama yang ada di profil foto gitu. Oke, terus aduh ini
kasih tahu juga nih. Tadi kan aku bilang kalau misalnya aku tuh lagi masak sesuatu sama teman-teman aku. Jadi aku tuh sekarang lagi masak mentoring program sama tuti.id. Jadi ini memang mentoring program buat youth and students kayak gitu. Tapi aku lagi masak nih sekarang. Jadi belum dikeluarin, belum jadi prasmanan gitu. Tapi mungkin buat teman-teman di sini yang punya nilai akademis yang oke dan mau coba jadi tutor, itu bisa banget ke tuti.id di Instagram, dan kalian coba lihat tuh di bagian FAQ tutor, frequently asked question tutor, dan kalau misalnya kalian mau daftar di situ boleh banget. Kenapa? Karena memang kita tuh rencananya kita mau accessible nih di seluruh Indonesia, dan kayaknya I think it's a good platform for me to tell you guys, karena aku yakin pasti kalian pintar juga gitu loh akademisnya. Jadi kalian ini bisa coba apply di situ mungkin jadi tutor. Dan nanti kalian kalau misalnya apply jadi tutor, kalian itu tutinya bisa dari mana aja. Karena kayak misalnya aku tuh pernah lihat case dia anak UI tapi nyari tutor dari ITB, misal kayak gitu. Jadi emang bisa cross kayak gitu. So you can just go there dan cari tahu banyak, dan nanti ke depannya kita akan punya produk baru, jadi tunggu aja gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang mau jadi tuti kayak pingin cari tutor juga bisa di situ juga ya. Dan ini emang jujur untuk mensejahterakan youth sih sebenarnya, karena di tutor kan kalian dapat duit juga, jadi kayak kalian bisa ke situ. Dan ini cukup affordable juga kalau misalnya kalian mau pakai service sebagai studentnya kayak gitu. Oke, so I think that is all. Makasih udah dikasih platform untuk promosi tuti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa tanya kayak gitu. Akhirnya selesai juga. Oke, terima kasih Mbak Dio. Wis, pengalamannya banyak ya dengan cara menghadapi ini nih. Cuman gimana ya Mbak ya, ini kalau kita kadang tuh mungkin oke lah, aku kenal dengan Mbak Dio nih. Tiba-tiba aku mendaftar di Zendrum. Ternyata Mbak Dio yang bertanya ini. Tiba-tiba Mbak Dio itu tuh bayanganku itu sebagai seorang harimau yang udah siap menerkam ini. Gimana tuh Mbak? Misalnya Mbak Dio pernah nggak eh, diwawancarai seorang HR tapi itu orang yang dekat banget gitu dengan Mbak Dia. Itu gimana tuh Mbak? Mungkin ada teman-teman ini pernah diwawancari oleh kayak Mbak Adra mungkin melamar di Zen. Mbak Dia yang wawancara itu gimana tuh Mbak? Tips apa kita profesional atau mungkin lo kenal gue belagu banget sih lo. Nah, oke, silakan Mbak Dia gimana? Itu pertanyaan yang cukup ini ya, cukup bagus ya, karena jujur, ini aku masih tahu aja deh, di semua pekerjaan yang aku dapat itu tuh aku kenal sama orangnya yang wawancarain aku. Kayak misalnya ketika aku di ISEC yang jadi kan kalau di ISEC Indonesia itu tuh jenis apa ya, jenis organisasinya kan organisasi yang apa namanya kepengurusan setahun. Jadi aku tuh pasti mau fotografer sama tadi. kepengurusan yang atasnya kayak gitu. Jadi pas aku di interview, yang interview aku tuh adalah dulu tuh ketika aku di universitas, dia tuh bos aku. Nah, tapi kan aku apply nih ke sini, dan aku tuh jujur di sana sadar banget sih bahwa sebenarnya aku tuh harus bisa menempatkan diri bahwa dia sekarang sedang bekerja, dia bukan teman aku gitu. Jadi memang ya kalau dia jawab ya aku akan jawab sesuai dengan aku sebagai applicant. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga kayak gitu ya. Aku yakin kalian pasti udah ketemu sama banyak orang hebat yang mungkin bisa aja kalian akan apply kerja di tempatnya dia. Jadi kalau misalnya ternyata dia akan jadi orang yang interview kamu, punya mindset dalam diri bahwa dia itu bukan teman aku nih hari ini. Dia itu adalah orang yang akan melakukan assessment buat kamu kayak gitu. Aku pun juga pas di Zen Rooms sebenarnya orang yang nawarin aku kerjaan itu temen kamar aku. Satu rumah sama aku. Terus dia bilang, "Iya nih kamu aku interview ya," gitu. Tapi kan aku nggak mungkin dong kayak bro-broan sama dia gitu. Kayak, bro." Ya kan, pasti aku harus juga menempatkan diri bahwa aku adalah applicant kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini tetap punya mindset bahwa orang yang nanti interview kamu itu ya dia sedang bekerja gitu, bukan teman kamu kayak gitu sih. Oke. Ingat ya, berarti profesional ya semua itu ya. Gitu. Oke, sekarang ini dari teman-teman ini masih ada yang bertanya nggak nih dari rekan-rekan dari Aigan ini nih? Ini kayak ini Iya. persiapan ini anak-anak muda kan. Oh, ya, Mbak, ini kan Aigan ini kan orang-orang ini udah pasti lah pintar-pintar pasti, berprestasi pasti Mbak nih dari se-Indonesia loh. Jadi nggak mungkin kurang lah kalau untuk appearance-nya ya. Tapi memang ya butuh pengalaman-pengalaman ini untuk bertanya. Istilah itu menghadapi HR itu ada yang seperti harimau, ada yang diam saja, ada yang sebagai ibu peri gitu. Gimana gitu kita
Apa Oke, menghadapinya memang. Siap-siap. Oh, ini Rehari mau bertanya nih. Oke, oke. Ya silakan. menurut Gimana, Mbak? Siap. menurut aku HR tuh sebenarnya semuanya baik-baik ya. Nggak tahu kenapa kayak bahwa aku tuh merasa bahwa orang-orang HR itu tuh tipe orang yang baik-baik. Cuman ya itu sih kadang emang kita ngerasanya kan kayak kalau wah kita mau apply di sebuah pekerjaan nih gitu. Terus orangnya mungkin lebih senior dari kita atau kan dia orang yang menentukan kita lanjut apa enggak. Jadi kadang kita ngerasa kita udah takut duluan gitu. Ah, Padahal sebenarnya tuh most of gini, aku kasih tahu ya, di zaman sekarang perusahaan itu harus terlihat baik di hadapan kandidatnya. Karena kalau sampai kita ini nggak baik, itu bisa viral gitu. Jujur nih ya, jujur. Karena banyak banget nggak sih, kayak aku tuh ngeliat di Twitter kayak, oh lo tau nggak kemarin gue habis interview sama HR-nya perusahaan ini, terus masa dia nggak friendly banget gitu. Unfriendly, terus kayak belagu gitu. Itu something yang harus bisa kita kontrol gitu. Jadi emang sebosen-bosennya aku, setidak sukanya aku dengan seorang candidate, misalnya aku pernah juga dapet candidate yang kurang ajar banget, kayak intinya dia ini tuh kayak intinya ini jujur ya, jadi dia tuh nggak suka kalau cewek itu ada di leadership position dan dia tuh literally bilang di hadapan aku. Terus aku mikir, wah ini orang nggak cocok sama value kita gitu. Apalagi aku global company gitu kan. Tapi di situ mungkin dong bilang, Bapak ini maksudnya apa ya? Nggak gitu dong. Aku bilang, oh gitu ya apa pendapat Bapak kayak gitu loh. Jadi memang kita harus bisa tetap terlihat friendly gitu. Jadi saran aku, sumpah HR tuh orangnya baik-baik. Kalau misalnya ada yang emang rada nggak baik ya itu mungkin dia lagi bad mood aja. Ini aku jujur ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa interview dengan HR tuh bakal menegangkan karena I think most of the people kalau HR-nya seumuran aku tuh gayanya bakal aku juga. Kayak aku gini. Nah, kalau misalnya kalian nanya Kak Dio kalau interview kayak gini juga nggak? Iya. Aku bakal berusaha untuk creating a very comfortable moments for my candidates karena apa kalau kita comfortable kita nunjukin kalau kita comfortable dan dia merasa comfortable pasti conversationnya enak banget gitu dibanding kalau misalnya kayak tegang banget boleh diceritain weakness and strength kamu pasti kan dia kayak aduh kok gini sih gitu so for everyone aku berharap kalian selalu dapat HR yang emang bisa creating those kind of environment ya tapi kalau misalnya memang enggak dan kayak harimau ya mungkin lagi apes aja. Cuman beneran deh, apa namanya, jangan pernah ciut kayak tadi aku bilang, tadi hal-hal biar kita nggak nervous tuh udah kasih tahu kan. Intinya kontrol diri kita. Karena kita tuh nggak bisa kontrol interviewer kita cuma bisa kontrol diri kita kayak gitu sih. Oke, oke Mbak siap. Jangan pernah ciut ya Ya. ngadepin HR. Oke, Rehari. Sorry ya Rehari, moderator dulu yang nanya ya. Maklum moderator. Oke, Rehari, silahkan giliranmu nih. Ayo, tunjukkan. Oke, Oke, siap. Ini Rehari dari oke, Palembang, Mbak. Bismillah. Ini. Aku udah lama nggak kangen bang. Kangen ini deh, kangen apa Michel? Mau Michel lor, oke lanjut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Iqbal yang sudah mempersilahkan untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Mbak Dio. Ini sesuatu apa ya? Sesuatu yang sangat saya tunggu-tunggukan gitu. Saya nantikan maksudnya dalam artian webinar seperti ini gitu. Karena memang saya udah semester 7 kan. Jadi saya perlu sebuah persiapan untuk nantinya menempuh dunia kerja kayak gitu. Izin dulu Mbak, perkenalkan nama saya Rehari, saya dari mahasiswa UGM, saya jurusannya mesin, kemudian saya asalnya dari Sumatera Selatan kayak gitu. Ini sebenarnya banyak sekali yang pengen saya tanyakan Mbak, cuman nanti saya coba petakan gitu kan, karena mungkin untuk kesempatan teman-teman yang lain. Jadi yang pertama saya ingin bertanya kembali gitu terkait perkenalan diri kayak gitu kan, karena memang saya udah ada pernah sih pengalaman beberapa kali kayak wawancara beasiswa kayak gitu. Nah ini mau bertanya terkait ceritakan tentang diri Anda kayak gitu. Nah saya ingin bertanya sebenarnya saya pernah dikasih saran gitu dari orang-orang katanya, oh kalau perkenalan diri itu ya secukupnya aja, misal nama, terus kayak asal atau gimana kayak gitu. Karena memang kayak tadi kekurangan, terus apa namanya kekurangan dan kelebihan, terus apa tadi pencapaian-pencapaian kamu itu nanti akan ditanyakan di pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Itu sebenarnya seperti apa Mbak? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu sebenarnya gimana sih Mbak agar kita itu dari kita nih sebagai misal aku sebagai pelamar gitu, agar kita tuh mempunyai nilai lebih kayak gitu dibanding para kandidat-kandidat lain gitu. Atau mungkin nanti ada muncul pertanyaan, apa sih bedanya antara kamu dengan 1.000 kandidat yang mendaftar kayak gitu. Misalnya dari saya mungkin dari segi akademik saya mungkin nggak terlalu pinter gitu, banyak yang IPK 4 gitu, sehingga saya bingung gitu mau jelasinnya seperti apa kayak gitu.
Oke, terus saya mau tanya terkait misal lanjut studi tadi, Mbak. Misal nih, saya kan punya niatan untuk lanjut studi S2 setelah saya bekerja di perusahaan 2 sampai 3 tahun kayak gitu. Nah, itu gimana sih, Mbak, pendapat perusahaan? Misal nih, saya pengen eh, saya kan nggak apakah saya perlu riset dulu nggak sih kita misal di suatu perusahaan A. Nah, saya di perusahaan A misal saya melamar gitu terus dijelaskan apakah kamu punya niat untuk studi gitu ada gitu terus misal ditanyain seperti apa misalkan saya pengen jawab LPDP kayak gitu itu kan artinya ada cuti gitu ada cuti kuliah nantinya atau seperti apa cuti apa ya dinas kuliah kayak gitu atau gimana. Nah tapi dari perusahaan itu ternyata tidak ada kayak gitu cuti perusahaan gitu. Apakah setiap saya interview itu harus saya jelaskan gitu saya pengen S2 kayak gitu sehingga nanti takutnya dengan saya menjelaskan hal seperti itu malah nggak keterima kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak untuk pertanyaan pertama, nanti next misal nggak ada misal bisa saya tanyakan kembali gitu. Makasih Mbak ya. Bilangnya pertanyaan pertama tapi poinnya 4 ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti teman-teman juga ada pertanyaan kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama soal perkenalan diri. Jadi kayak gini ya, aku nggak tahu nih, maksudnya teman kamu nih, aku juga nggak mau so tahu juga sih. Cuman saran aku kenapa sih tadi kita juga ngasih tahu soal strength weakness kita di awal, walaupun nantinya pasti akan ditanyain juga. Ini sebenarnya untuk bikin HR people atau misalnya orang yang wawancara kamu tuh kerjanya lebih mudah. Karena apa? Jadi kita nggak perlu tanya nih. Kalau misalnya memang kita nantinya perlu follow up questions kayak strength kamu tuh maksudnya apa, atau misalnya ada case-nya nggak untuk weakness kamu, nah itu pasti akan ditanyain. Cuma saran aku adalah memang sebaiknya di perkenalan diri itu pakai tadi sistem yang tadi itu past present present past future. Karena apa? Jadi kita ngejelasin intinya kayak kita tuh ngejelasin diri kita dalam satu paragraf gitu. Jadi nggak cuma kayak saya asal dari Palembang. Terus kalian kayak oke, hai, nama saya Raihari, saya merupakan student dari UGM Teknik Mesin 2000 something, saya dari Palembang. Kamu kalau misalnya jadi yang nanya, merasa puas nggak? Kalau ceritakan soal diri kamu cuma itu aja, enggak kan? Pasti kita itu, kamu coba ini deh, put yourself sebagai orang yang nge-interview. Misalnya kamu nge-interview orang yang apply ke organisasi kamu, terus dia cuma ngejelasin itu doang, pasti dia bilang, gitu doang gitu. Ngerti gak sih? Jadi saran aku adalah itu tadi, kamu at least kasih tahu deh sedikit strength kamu, sedikit weakness kamu dan penjelasannya, terus mungkin aspirasi kamu apa. Jadi at least kita tuh seakan-akan kayak ngebaca halaman terakhir buku biografi seseorang. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya perkenalkan diri itu kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak cuma itu aja. Terus informasi apa nih yang bisa aku dapat dengan kamu dari orang Palembang? Apakah kamu suka mie celor? Enggak kan? Bukan itu kan yang dimaksudkan gitu loh. Jadi memang kalau misalnya apply sesuatu apapun itu bisa kayak gitu ya. Intinya kamu kayak nulis buku biografi kamu terus penjelasan di belakangnya itu. Jadi apa sih rangkumannya tuh kayak gimana gitu. Yang kedua, kalau ditanyain apa nilai lebih kamu, sebenarnya kamu jangan juga sok tahu. Kayak misalnya saya tuh yang paling hebat, enggak, kita nggak tahu kan di atas langit masih ada langit gitu, masih ada angkasa gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanyain soal nilai lebih, saran aku kamu bisa bilang bahwa oke, mungkin di akademi saya tidak menonjol, namun saya merasa saya cukup menonjol di bidang organisasi, di mana wah langsung keluarin semua tuh kamu pernah ngapain aja. Sama kayak tadi ada pertanyaan kan kayak kamu pernah ngapain aja sih di sini kayak gitu, karena itu nanti kamu bisa jelasin tuh tadi kamu pernah ngapain, proyeknya apa, di situ kamu ngapain, tanggung jawab kamu apa, dan impact, dampak, dan hasilnya. Karena dari situ sebenarnya dari orang yang bertanya udah bakal mikir kayak, oh ternyata oke, dia cukup menonjol kok. Karena apa? Karena dia pernah melakukan sesuatu kayak gitu. Kan ya, intinya itu adalah apapun yang kalian lakukan, kalau kita udah bisa menjelaskan dengan baik dan kita itu bisa menunjukkan ini loh dampaknya, itu pasti udah kelihatan menonjol. Jadi pertanyaan ini tuh bukan kita, jadi kalau misalnya kita dapat pertanyaan kenapa kamu lebih unggul, itu bukan kita mau bikin ranking ya. Di sini tuh sebenarnya interviewer tuh mau ngetes kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih kamu tuh berharga gitu. Value kamu tuh gimana sih gitu. Value kamu tuh berapa gitu. Itu tuh dibalik pertanyaan ya, dibalik pertanyaan apa yang bisa kamu tonjolkan, nilai lebihnya apa, itu tuh di situ. Terus nah kalau misalnya tanyain pertanyaan ketiga pengalaman dia, gimana cara bisa stand out ya, itu ya tadi. Terus ingin studi lagi, nah ini sama sih sebenarnya, aku juga pas kemarin di Zenroom ditanyain, kamu rencana studi lagi nggak sih yuk gitu. Terus aku bilang iya sih rencananya di 2021, padahal aku masuk di Zenroom 2019. Oh jadi sekitar 1,5 tahun lagi ya. Iya.
Oke. Kenapa gitu? Dia pasti akan nanya kenapa kayak gitu loh. Dan di mana di situ aku tuh ngerasa bahwa cukup takut sih. Gimana ya kalau misalnya aku nggak diiniin, nggak diterima gitu. Tapi saran aku adalah kamu bisa jelasin. Kalau nggak ditanya, nggak usah bilang. Cuma kalau ditanya, oke kamu rencana udah study, oh iya mungkin dalam 3-4 tahun lagi, gituin aja. Jadi jangan bilang kayak exactly 2 years, tapi bilang aja ya mungkin dalam 3-4 tahun lagi saya ingin menambah ilmu atau misalnya menambah sertifikasi kayak gitu sih. Jadi memang bentar ya Mas, tukangnya nanya udah selesai soalnya, maaf ya gengs. Tunggu bentar. Terus jadi nanti memang kamu tinggal jelasin aja kayak mungkin 3-4 tahun lagi entah itu ngambil sertifikasi atau cuti. Nah mungkin kamu bisa nanya juga sih ke oke, abis aku jawab pertanyaan kamu, aku ke dapur bentar ya, bentar aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya saran aku juga sih, kalau misalnya dia bilang, oh ada rencana studi ya, iya gitu. Nah, kamu ntar bisa tanya lagi ke orang ini, kira-kira kalau misalnya nih saya diterima dan saya ingin studi di sini tuh apakah bisa ya saya tuh dapat cuti studi gitu, ataukah perusahaan nggak punya policy itu? Karena kalau di Zenrooms kita nggak punya. Jadi kalau misalnya kamu studi, ya udah kamu keluar kayak gitu. Nanti nggak tahu nih kamu bakal diterima masuk lagi apa enggak. Cuma ada beberapa company yang memang nggak ada cuti studi. Intinya it's okay to ask. Tapi kalau misalnya ditanyain kamu ada rencana studi apa enggak, bilang aja ada. Tapi don't really tell them kayak exactly 2 years. Kayak bilang oh ya mungkin dalam 3-5 tahun lagi lah ya gitu. Jadi nanti kan kita nggak tahu kan dalam 2 tahun bakal seperti apa gitu sih. Oke? Bentar ya, aku time off dulu boleh nggak? Oke, Bang, apa-apa. Ayo, Yang punya pertanyaan bisa disimpan dulu atau ditaruh di chat nanti aku jawab. Oke, siap. Intan. Lo nanya. Moderator yang berkuasa lo. Yang lain Iya mana Bang nih? Iqbal. Yoga sih Oh, yoga. Bang Iqbal mulai Bang Iqbal. Oh iya, Bang Iqbal. Tuh, punya rencana 5 tahun ke depan tuh. Orang terbaik loh. Ayo sebutkan rencana ke depan. Tahun berbakti bagi nusa dan bangsa. Apa itu? Yang real. Kayak Ilham nih. Rajin sampai maghrib ya, sampai subuh. Nah. Ya nih harus nih 5 tahun, tapi yang logis ya, biar enggak yang berhubungan dengan perusahaannya. Sepi nih, mana yang lain nih? Yang lain mana nih? Iya, gimana nih? Iya, tanya tuh nanti. Iya, ini kesempatan loh. Aku udah lama loh nungguin ini, Mas. Thank you ya buat panitia ya. Ini luar biasa sekali. Ini udah sesuatu yang gue tunggu-tunggu nih. Udah semester 7 ini udah galau ini. Puncak ini. Puncak nih, menuju puncak. Puncaknya ini. Yang ulang tahun siapa sih? Cindi ya? Mana Cindi nggak ada ya? Cindi Cenora. Saya kirain Engkel ulang tahun lagi. Bang Iqbal. Dasar. Gal. Grup 2 mana nih? Siap. Oh, ada Dewi Anissa ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Oh, Ridho. Alhamdulillah saya lebih bertambah 2. Terima kasih di umur baruku kalian berada di tengah-tengah. Saya kata-kata bertemu manisnya dengan muncul orang-orang nih. hebat. Kata-kata manis muncul. Emang orang anak IPDN tuh pinter-pinter kata-kata manis ya, kayak Mas Randu. IPDN udah pinter-pinter. Enggak mungkin. Kata-kata mutiara. Iya, bener. Kata-kata mutiara itu pencitraan biar itu. apply guys. Nah. Keren tau. Gal, ini pengaruh juga tau. Soalnya kadang sekarang untuk naik jabatan aja harus ini ya. Wawancara. Oke, Mbak Dio gimana? Udah siap. Oke. Nih Mbak, ini udah ada nih yang pengen nyampe langsung nih dari Intan. Oke, Intan, silahkan. Oke, terima kasih Bang Iqbal sebelumnya. Salam kenal Mbak Dio. Ya, perkenalkan, nama saya Intan, mahasiswa dari UNS 11 Maret Solo, berasal dari Jawa Timur. Nah, seperti yang dibilang Bang Re tadi, memang ini materi puncak gitu ya Mbak Dio. Terima kasih panitia sudah tatap muka langsung. Iya lanjut. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini Mbak Dio. Tadi kan sudah ada tips and trik tentang interview dengan
HR gitu. Nah, apakah semua pertanyaan dari HR itu sama yang diberikan kepada semua aplikan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah setelah kita interview atau sebelum interview itu dari perusahaan atau dari HR itu melihat rekam jejak kita di media sosial. Nah, itu apakah berpengaruh atau tidak? Nah, yang ketiga, mohon maaf ya Bang Iqbal, ini borong 3 pertanyaan sekalian. Oke. Moderator Belumnya 4 bisa, ya. moderator mengizinkan. Oh ya, terima kasih. Yang ketiga ini, bagaimana dengan lulusan S2 gitu yang akan apply di suatu perusahaan, apakah ini berpengaruh atau bagaimana gitu Mbak? Karena kan tidak semua lulusan S2 itu ranahnya ke akademisi seperti itu. Kadang kan juga ingin mencoba ke suatu perusahaan. Nah, apakah itu juga berpengaruh atau bagaimana? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bang Iqbal. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Ini aku tertantang menjawabnya. Oke. Yang pertama, sebenarnya semua pertanyaan dari HR itu pasti tidak sama. Tapi mungkin emang ada 1-2 pertanyaan yang diminta sama user atau sama misalnya orang direct reportnya kalian nanti. Pokoknya semua kandidat harus ditanyain hal ini, kayak gitu. Itu ada. Cuman biasanya kalau caranya HR interview itu, aku akan lihat dari CV-nya atau resume-nya dulu gitu. Kayak misalnya, oh ini udah dijelasin belum ya soal ini, oh ini udah dijelasin belum ya gitu. Kalau misalnya ternyata, oh ini udah dijelasin bagus di resume, mungkin aku akan lebih follow up questions. Bukan akan menanyakan dari awal lagi, kayak gitu. Jadi memang variant sih, tergantung gimana resume kalian juga bisa menceritakan diri kalian, kayak gitu. Sama pasti mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan sama selalu ditanyakan, karena mungkin itu titipan dari user. Karena atau juga itu akan jadi key points, key question. Kalau misalnya dia jawabnya benar, dia lolos. Kalau dia nggak benar, dia nggak lolos. Kayak gitu. Jadi memang kadang tuh ada yang kayak gitu. Cuman tergantung lagi sih kayak gitu perjanjian antara HR sama usernya nanti kayak gitu. Anyway buat teman-teman yang nggak tahu, user itu adalah orang yang nanti akan kerja sama kamu, orang yang nge-hiring kamu. Dan itu namanya user atau hiring manager. Nah terus ada yang kedua, rekam jejak sosial media. Ada HR yang kepo banget sampai nyari Instagram sama Twitter kamu. Jadi kalau misalnya menurut aku dari sekarang baik-baiklah bersosial media ya, karena tahu kan bahwa jejak digital tuh gak bisa hilang kayak gitu kan. Dan kalau buat aku sendiri sih biasanya Twitter aku tuh aku lock karena memang itu cuma buat teman-teman doang. Sama kalau Instagram tuh aku bisa public karena maksudnya aku sering juga sharing-sharing info di sana gitu. Jadi aku ngerasa bahwa oh ya udah nggak apa-apa di iniin gitu. Nah tapi ini mungkin penting juga ya. Wah ini kayaknya kita harus ada sesi lagi deh, yaitu penggunaan LinkedIn. Itu penting banget sih sebenarnya penggunaan LinkedIn. Biasanya LinkedIn ini digunakan untuk yang professional, tapi biasanya kalau orang pemerintahan biasanya nggak terlalu ya, karena mungkin kalian mungkin beberapa orang tuh ada restriction nggak boleh punya sosmed ini itu. Cuma kalau LinkedIn ini bagus banget untuk yang professionals. Kalau misalnya kalian mau kerja di NGO dan lain-lain, I think it will be great karena jatuhnya kalian bisa sharing soal hal profesional di LinkedIn. Nah, biasanya HR itu sekarang instead of cari Twitter sama Instagram kalian, yang kita cari adalah dia ada LinkedIn apa enggak ya, personal brandingnya dia gimana ya gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya mau bikin sesi personal branding bisa nih gitu. Terus ke aku maksudnya. Terus nanti aku bisa share juga. Jadi intinya kalau kalian udah punya LinkedIn, please utilize that. Cari orang-orang hebat di sana juga untuk dapat insight dan juga seringlah post sesuatu kayak gitu. Terus kalau jadi rekam-jejak sosmed bisa penting bisa enggak. Kalau aku jujur perusahaan aku nggak terlalu peduli ya Instagram Twitter kalian, tapi LinkedIn kalian ada apa enggak kayak gitu. Karena biasanya LinkedIn itu tuh kan emang sosial media buat profesional ya. Jadi kita mau lihat, kita harus ngatur sih sebenarnya. Kalau kamu kerja di Zen Rooms, kamu nggak boleh ngomong yang aneh-aneh di LinkedIn kayak gitu. Karena memang itu kan dilihat sama banyak orang yang profesional kayak gitu. Jadi memang tiap perusahaan tuh punya policy sendiri ya soal penggunaan sosial media. Jadi kadang kita kepoin kandidat pun juga tergantung kayak gitu. Terus lulus S2 gimana? Jadi sebenarnya aku bisa bilang bahwa aku tidak menyalahkan ya orang yang S1 langsung S2 terus cari kerja. Sebenarnya dan terus kalian terjun di misalnya private sector. Private sector ini kayak bisa ke perusahaan multinasional karena jujur kalian pasti akan starting sebagai fresh grad juga. Kalau misalnya kalian dari S1 langsung S2. Jadi belum ada pengalaman kerja. Itu tuh biasanya ya kalian akan disamaratakan dengan S1. Ini aku jujur ya, karena aku juga banyak banget orang S2 yang daftar, tapi ya mereka akan starting point sama kayak anak-anak S1 kalau mereka belum punya pengalaman. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kayak gini, aku udah kerja sekarang 3-4 tahun. Terus aku ini mau apply S2 HR gitu.
HR lagi. Nah pasti nanti aku akan ada nilai plus. Tapi biasanya kalau di pekerjaan-pekerjaan kayak gini tuh bukan S2-nya yang jadi nilai kamu tuh bisa dapat gaji lebih apa enggak, tapi kamu punya sertifikasi apa enggak. Karena kayak misalnya aku instead of aku S2, aku mending ngambil sertifikasi HR yang emang ya namanya official certifications gitu. Karena jatuhnya berarti aku sudah diuji kalau aku sudah pernah praktek ini dan aku sudah terbukti bahwa aku oke kayak gitu. Baru nanti mungkin aku S2 karena aku pingin belajar lagi aja kayak gitu. Cuman ada beberapa posisi kayak misalnya legal employment, soal apa sih legal tapi ngurusin ketenaga kerjaan. Itu cuma bisa diambil kalau kamu pernah ngambil S2-nya. Jadi S1 itu belum belajar soal itu. Kayak masih basic banget. Nah, yang kalau misalnya mau lebih spesifik dia harus ngambil S2. Dan itu nggak ada sertifikasinya, itu harus sekolah hukum S2. Jadi memang setiap pekerjaan bakal beda sih. Nah, makanya I think it will be great kalau misalnya teman-teman di sini udah mulai cari tahu nih ke depannya tuh mau ngambil mau ngambil pekerjaan apa, ranahnya apa, sehingga kalian bisa tahu kira-kira aku mending S2 atau ngambil sertifikasi aja. Karena kalau buat aku, pekerjaan aku, sertifikasi aja udah cukup untuk menunjang karir aku ke depannya. Mungkin aku pingin S2 karena aku memang rencananya pengen punya bisnis kan. Jadi aku memang mau ngambil bisnis yang S2. Dan aku pun ngambil S2-nya karena mau networking. Bukan cuma kayak belajar bisnis aja. Aku juga mau networking kayak gitu. Jadi memang karir planning itu penting banget. Jadi dari pertanyaan ketiga ini mungkin aku kenapa bilang ke karir planning karena S2 tuh bukannya tidak dibutuhkan, cuman kalian harus punya ekspektasi. Sebenarnya S2 aku ini tuh bakal jadi nilai plus nggak ya? Atau kayak ya udah gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih Mbak Dio. Ya, ada lagi? Ada Mbak, ini ada 2 orang Mbak sih. Oke. Karena kebaikan hati Minhar, silahkan Ilham nih. Ilham Maghribi Mbak dari Jambi ya Ilham ya. Oke. Makasih Bang Iqbal selaku moderator dan Bang Minhar yang sudah mengalah dengan adiknya di jenjang perkuliahannya, dan terima kasih juga untuk Kak Dio yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak konyol, tapi saya mau bicara gini. Indonesia ini, kelebihan orang Indonesia, culture kita adalah kita sedikit terikat dengan yang namanya suku dan adat istiadat kita. Nah, yang saya mau tanyakan, di HR itu Kak, apakah selama Kakak di dalam posisi itu ada keterikatan dengan itu juga Kak? Apakah Kakak juga mempertimbangkan orang ini dengan latar belakang sukunya juga? Soalnya kan ada giumnya Bung Karno kan, bekerjalah seperti orang Minang, berpikirlah seperti orang Minang, berbicara seperti orang Jawa, berbicara seperti orang Batak, bekerja seperti orang Jawa. Nah, apakah itu juga jadi persoalan batin para HR untuk menerima setiap orang-orang yang memberikan mendaftarkan lowongan kerjaan gitu, nah Kak? Itu sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, itu aku habis saja mengumpat. Aku bilang, waduh itu bagus banget. Pertanyaannya bagus banget, maksudnya kayak gitu. Karena ini mungkin aku mau ngasih tahu kalian ya, aku jujur kalau aku tidak memperhatikan itu. Karena again it's my value, dan itu value dari perusahaan aku bahwa kita tidak melihat kamu itu umur berapa, kamu itu cewek atau cowok, orientasi seksual kamu apa, dan juga kamu dari suku mana, apalagi suku, kita nggak pernah memperhatikan itu. Yang kita lihat adalah pure kamu punya talent, punya experience, kamu punya potensi apa enggak. Jadi kita tuh we value you from your potential, from your experience, and from your competencies kayak gitu. Dan jujur aku selalu kerja di tempat yang seperti itu. Dan aku mungkin bisa bilang bahwa kalau misalnya kalian cari kerja di mungkin bukan company besar, organisasi besar, mungkin akan ada yang diskriminasi seperti itu. Bahwa dia nih kayaknya orang Jawa, nggak usah deh, pasti dia lemot gitu. Tapi apakah itu hal yang baik? Enggak. Itu nggak baik. Makanya kenapa kalau nanti kalian ini jadi leader di tempat kalian, punyalah hal itu. Jangan pernah ngelihat orang tuh dari perbedaan. Karena perbedaan tuh bagus. Nah, aku mungkin jadi kalau jujur di HR, I don't think that it's happening kalau misalnya kalian memang di perusahaan yang besar. Tapi kalau mungkin di perusahaan lokal, kayak misalnya di kota kalian, dan dia masih small atau medium enterprise, mungkin diperhatikan. Cuman menurut aku itu bukan praktek yang bagus, oke? Aku malah menjauhi ya kayak gitu. Dan kalau misalnya aku punya teman di HR yang dia tuh
disuruh perusahaannya untuk memilih based on dari umur atau misalnya based on dari suku, aku pasti akan bilang ke dia, coba ditanya ke dirimu sendiri, itu sesuai value-mu apa enggak gitu. Karena jujur aku tuh nggak mau cuma jadi HR yang jadi kacungnya perusahaan. Karena HR itu pekerjaan yang kamu harus netral antara karyawan dan juga perusahaan. Makanya kenapa aku selalu berusaha, aku belum perfect ya, cuman aku berusaha untuk bisa kayak gitu. Dan itu juga aku lakukan ketika aku hiring kayak gitu. Ditambah lagi, ketika aku di Filipina, mungkin aku bisa share sedikit ya sama teman-teman, karena kita punya dua culture yang sangat-sangat berbeda. Filipina itu adalah kayak Amerikanya Asia Tenggara. Mereka itu perusahaannya sudah banyak perusahaan. Kalau di CV, jadi kalau misalnya kita nerima CV, HR itu tidak boleh melihat foto, tidak boleh melihat tadi umur, tidak boleh melihat jenis kelamin atau dia ini suku mana. Karena di Filipina juga sukunya banyak kayak gitu kan. Nah, aku kemarin pas kerja di Filipina ngurusin strategi ini. Namanya strategi diversity and inclusion. Jadi strategi kemajemukan dan inklusi. Intinya kita mau perusahaan kita itu punya kemajemukan yang tinggi, tapi di satu sisi ketika mulai banyak kemajemukan, ketika mulai banyak perbedaan nih di perbedaan yang di luar, maksudnya kayak jadi perbedaan di luar tuh yang sesuatu yang bisa dilihat kayak dari warna kulit, dari suku, dari agama dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa tetap inklusif, semua orang bisa merasa diterima. Nah itu seru banget project-project yang aku lakuin karena aku juga bikin project soal people with disability. Jadi di perusahaan aku tuh ada sekitar 20 orang yang dia ini difabel. Oke, dan apakah mereka bisa bekerja dengan baik? Bisa, karena apa? Dapat support dari perusahaan. Ini perusahaan aku sebelumnya ya. Di satu sisi, kalau di Filipina itu, kita juga menerima segala jenis sexual orientation. Malah kalau di Filipina, perusahaan kamu nggak bilang kamu pro LGBT, kamu bisa dihujat habis-habisan sama pemerintah dan juga sama netizen. Beneran ini aku nggak bohong, sama citizennya juga. Nah, padahal di Filipina itu, mereka ini gereja Katoliknya kuat banget, tapi mereka bilang, we accept you, tapi kita memang tidak menerima same-sex marriage gitu, same-sex marriage gitu, dan itu tuh tapi pemerintahnya mereka menerima. Nah kalau di Indonesia kayak gitu, wah nggak mungkin dong, maksudnya dengan culture yang kita punya sekarang yang masih konservatif itu belum bisa terjadi. Tapi di situ aku belajar banget bahwa suku itu tuh adalah hal yang sangat kecil banget untuk jadi perbedaan. Malah sebenarnya banyak banget hal yang perusahaan itu tuh mungkin punya konstruksi sosial atau punya mindset yang mungkin itu tuh malah bisa mempengaruhi kita hiring apa enggak. Cuman kalau misalnya di Indonesia, as long as you're in a big company, kayaknya nggak akan kayak gitu deh. Karena value dari perusahaan biasanya memang openness, diversity itu ada gitu. Jadi jujur, kayaknya di zaman dulu banget sih kayaknya mirip orang based on dari suku ya. Jadi you don't have to worry about it. Karena again, aku ngerasa semakin kesini itu Indonesia semakin progresif ya dalam melihat perbedaan itu sendiri kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Aku jadi kayak sedikit lecture gitu soal pengalaman aku di Manila. Oke, tenang kok. Kalau kita punya Terima kasih, Kak. Dari manapun pastilah ada suku mana itu pasti biasa. Apalagi Ilham kan, dari maghrib sampai subuh, zuhur. Oke, sekarang nih udah nih gara-gara Ilham duluan nih Minhar nih. Sabar ya Minhar ya. Silakan Minhar. Bisa disampaikan pertanyaannya ke Mbak Dio nih. Halo. Oke, terima kasih. Kendari Kak. Minhar dari? Ya. Kendari. Dari Sulawesi. Ini ya, sebetulnya Bang Ibas selaku moderator dan Dio selaku pemateri yang sangat hebat hari ini serasa dan menjadi penutup pelatihan kita yang sangat luar biasa. Ini aku saya mau nanya tentang proses wawancara, apakah ada pertanyaan tentang background keluarga seperti apa, dan jika ada tentang proses kerja kita, kalau ada sampai batasan mana kita menceritakan tentang keluarga kita di kampung ataupun background apa yang terjadi dengan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan perihal pengalaman. Jadi kan kita fresh grad, baru tamat kuliah nih. Kita orangnya aktif prestasi dan aktualisasi beberapa. Jadi apakah kita menceritakan keseluruhan tentang
apa jabatan-jabatan kita yang tentang pengalaman apa yang kita dapatkan dan kemudian masalah apa dan solusi apa yang kita bisa dapatkan, atau kita pilih salah satu apa yang bisa dapat kita unggulkan dari pengalaman tersebut. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, aku ingin bertanya tentang ini kan kita tidak boleh menutup mata perihal ketika kita melamar suatu pekerjaan background university yang kita akan lihat. Terus mana sih kan akan ada perbandingan bahwa ketika saya mungkin Universitas Haluoleo dan Universitas Indonesia akan penilaian lebih akan ada pada Universitas Indonesia. Saya ingin menanyakan lebih ke sisi diri saya, apa sih yang kita bisa unggulkan lebih ketika seandainya kita pada posisi tersebut, sehingga kita walaupun berasal bukan dari top University Indonesia, kita bisa ada nilai lebih dan akan dilihat oleh wawancara. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin menanyakan perihal dari Kak Dio nih. Ini kan Kak Dio tadi udah memberitahukan bahwa Kak Dio tidak langsung diterima pada saat proses wawancara, tapi ada saat di mana Kak Dio tidak diterima dan apply dari seperti apa sebenarnya, karena kenapa Kak Dio tidak diterima. Saya ingin lebih ketanya pengalaman dan hasil apply dari Kak Dio yang bisa dibagi ke kita, sebenarnya kesalahan apa yang pernah dilakukan sehingga kita yang hari ini bisa disampaikan ke Kak Dio, yang bisa kita terima Kak Dio, bisa nantinya kita tidak lakukan kembali. Oke, cukup. Oke. Terima kasih. Oke, di sini aku udah dapat poinnya. 4 pertanyaannya ini berat juga. Duh, capek banget ya hari ini. Kayaknya habis webinar ini pertanyaannya ya. Oke, oke. Di sini aku akan jawab ya 4 pertanyaannya. Yang pertama soal background keluarga. Setahu aku kita nggak akan tanya sih kalau HR ya. Tapi aku juga pernah dengar dari teman aku yang apply ke sebuah kementerian. Dia ini nanya soal keluarga. Dan aku sih bisa bilang kalau misalnya kamu kerja di private sector harusnya nggak ditanyain ya. Kamu anak keberapa atau misalnya kamu ini keluarganya gimana, itu setahu aku sih pertanyaan yang tidak lazim untuk ditanyakan, kecuali kalau misalnya memang kayak tadi yang aku bilang, kamu ini ditanyain, oh kamu asal sini atau bukan, terus kira-kira kamu ini sudah berkeluarga atau belum atau gimana, karena kan mungkin ada beberapa komponen pekerjaan yang nantinya kamu harus relokasi, atau misalnya mereka ini prefer kamu nanti direlokasi ke kampung halaman, itu bisa juga gitu. Jadi mungkin nanti kamu kalau ditanyain, kamu bisa nanya, oh kalau boleh tahu ini perihalnya untuk relokasi kah atau misalnya apa gitu. Jadi intinya nggak apa-apa kok kita tanya balik ke HRD-nya, karena biar jelas juga sebenarnya kenapa mereka tanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanyain soal background keluarga, kayak boleh tahu nggak background keluarga kamu? Misalnya nih ada pertanyaan kayak gitu ya, which menurut aku nggak pernah ditanyain kayak gitu dan aku tidak pernah mempertanyakan hal itu. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, mungkin kamu bisa bilang sih kalau misalnya, oh ya saya misalnya keluarga saya sekarang tinggal di kampung halaman saya di sini, ayah saya bekerja sebagai apa, ibu saya bekerja sebagai apa, terus juga menurut aku adalah nilai plusnya adalah kamu bisa bilang ke mereka apa yang kamu terima dari nilai-nilai apa yang ditanamkan di keluarga kamu. Karena biasanya mungkin recruiter mau lihat kamu ini sebenarnya grow up atau misalnya berkembang, diri kamu tuh berkembang kan pasti start dari keluarga ya. Nah itu tuh gimana sih sebenarnya keluarga kamu tuh menanamkan nilai dari kamu kayak gitu. Jadi jangan fokus bapak saya pekerjaannya ini gajinya segini, enggak. Bilang aja bapak saya pekerjaannya ini, ibu saya ini, dan nilai-nilai yang saya dapatkan dari keluarga adalah ini dan ini. Dan mungkin kalau misalnya kamu merantau, kamu bisa bilang, oh ya sejak umur segini saya merantau dan jauh dari keluarga. Dan itu sebenarnya membuat saya jadi misalnya kayak let's say punya nilai ini. Jadi fokus aja ke nilai-nilai yang kamu dapat. Jadi bukan hal yang sangat-sangat personal dan sangat-sangat detail, tapi lebih ke nilai apa yang kamu dapatkan kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya punya banyak organisasi nih Kak, kebetulan si Minhar ini mungkin organisasinya banyak gitu. Nah saran dari aku adalah kamu bisa cerita 1 atau 2 yang paling impactful atau dampaknya paling banyak, atau kamu merasa melakukan banyak hal di situ. Jadi daripada kamu menunjukkan kamu punya segudang tapi impact-nya kecil, mending kamu pilih 1-2 aja tapi impact-nya banyak. Sama kalau aku ditanyain pengalaman organisasi, mungkin aku nggak akan cerita ketika dulu aku ngebantuin project-project BEM, karena aku ngerjain banyak, tapi ya udah, aku lebih banyak cerita ketika aku sama Isaac gitu, karena aku pernah international conference sampai 3 kali, aku pernah ngerjain project ini, impact-nya gede banget, jadi aku cuma cerita 1, tapi aku ceritain banyak,
kayak gitu. Apa yang aku lakuin di satu itu, daripada aku cerita banyak hal tapi aku nggak ada waktu banyak untuk menjelaskan semuanya satu-satu kayak gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau saran buat teman-teman, ceritain aja 1 sama 2 yang paling impactful, yang dampaknya paling banyak. Yang ketiga, universitas ranking. Nah, mungkin untuk sekarang yes, beberapa perusahaan ngelihat, tapi ada juga beberapa perusahaan yang basically nggak ngelihat itu. Kalau aku sendiri dan mungkin kebanyakan startup, kita nggak ngelihat kamu dari universitas apa, kita ngelihat dari skillnya apa, pengalamannya apa. Jujur ya, tapi kalau misalnya mungkin di multinational company itu dia mungkin masih ngelihat dulu sih dia ini universitas rankingnya kayak gimana. Tapi menurut aku jangan ciut di situ, karena apa? Selama kamu CV bisa menulis CV dengan baik dan selama kamu ini bisa menjelaskan nantinya di CV dan juga di interview soal pengalaman kamu, itu yang sebenarnya dilihat kayak gitu. Nah, terus berikutnya soal komponen di belakang HRD kenapa kita bisa ditolak. Nah, kalau ditanya Kak Dio pernah ditolak kerja, pernah ditolak himpunan, pernah. Aku pun nanya kenapa aku ditolak gitu. Tapi ada HRD yang jelasin, ada yang enggak. Nah, menurut aku sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya kenapa aku ditolak. Mungkin ya memang ada yang lebih baik dari aku atau mungkin emang lebih berpengalaman dari aku, sehingga aku mungkin instead of answering, daripada aku ngejawab kenapa aku nggak diterima, aku akan cerita sebagai HR, sebenarnya komponen apa aja sih yang aku lihat kenapa aku ini tidak menerima seorang kandidat. Yang pertama, pasti ada kandidat yang mungkin ada kandidat yang memang lebih baik dari orang yang aku tolak ini. Baiknya itu mungkin lebih di experience-nya, attitude-nya juga, karena bisa aja dia experience-nya banyak tapi ketika aku interview dia ini attitude-nya jelek gitu atau tidak cocok dengan company, atau enggak misalnya aku bisa ngelihat orang ini punya ekspektasi company ini tuh bisa ngajarin dia hal ini dengan apply posisi ini, padahal di posisi itu kita nggak akan ngajarin itu. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah pertimbangan. Jadi intinya komponen itu tuh sebanyak itu sih. Aku nggak bisa bilang bahwa komponen ini gara-gara kalian tidak punya experience atau kalian misalnya ini tidak dari universitas bagus. Enggak sih. Malah komponen ini bisa tergantung bukan dari HR-nya tapi dari usernya. Karena kan user ini adalah orang yang akan kerja sama kamu. Jadi kalau misalnya dia merasa, aku nggak merasa nih anak kayaknya bakal kuat nih di tempatku gitu. Kayak misalnya mungkin aku ambil contoh deh. Ada kandidat yang menurut aku experience-nya oke banget, attitude-nya oke banget, motivasinya oke banget. Tapi ketika di interview sama user, dikasih sebuah study case dan ditanyain soal culture perusahaan sebelumnya. Terus dia bilang, culture-nya kayak gini. Terus dia ngelihat, kayaknya nih anak kalau misalnya dia oke banget. Tapi kalau dia diterima di tempat kita, kayaknya nih anak gak akan tahan deh. Karena di tempat kita nih tipe orangnya kerjanya tuh yang cepet gitu loh, yang maksudnya tektokannya harus cepat, tapi ini anak kayaknya bakal bisa sedikit lambat dan itu mungkin akan menghambat bakal menghambat kinerja dari satu tim. Nah, kalau misalnya aku tanya, aku bilang dia nggak bagus, aku nggak akan bilang dia nggak bagus, dia oke banget kok, experience-nya oke, attitude-nya oke. Cuman mungkin ada satu komponen di mana ini anak kayaknya nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi daripada merugikan kandidat dan juga merugikan perusahaan, mending nggak usah diterima kayak gitu. Oke, jadi intinya kita tidak diterima kerja itu komponennya banyak sekali, alasannya banyak sekali, nggak cuma terpatok ke 1-2 alasan. Intinya adalah just be yourself. Intinya jadi kalian tuh, aku bilang just be yourself kayaknya gampang ya, cuman lebih kepada ya kamu tunjukin aja diri kamu tuh seperti apa. Karena takutnya gini, banyak banget orang yang udah keterima kerja, mereka tuh kayak mikirnya kayaknya this is going to be the best job. Tapi ternyata ekspektasi antara kamu dan perusahaan tuh nggak match gara-gara kita bohong di interview kita. Siapa dong yang menderita? Pastinya kalian dan perusahaan gitu. Karena mungkin perusahaan ya terserah kamu kalau misalnya mau dipertahankan ya kamu harus pas nih sama posisi ini gitu. Karena apa? Everyone is actually replaceable. Kamu tuh di perusahaan tuh bisa digantikan. Kecuali kamu yang punya perusahaan ya. Nah kalau misalnya kita masih karyawan, everyone is replaceable. Jadi makanya jangan sampai buang-buang waktu kerja di tempat yang nggak bisa kasih kalian motivasi, nggak bisa kasih kalian benefits ini bukan material doang ya, tapi apakah kamu terdevelop di sana, growth di sana apa enggak. Jadi makanya aku selalu bilang sama kandidat aku yang aku reject, aku bakal bilang the reason why we reject you bukan kamu nggak bagus, tapi ada beberapa komponen yang membuat kita memilih orang lain, kayak gitu. Gitu. Oke Mbak, mantap sekali. Jadi benar-benar ya kita meng-apply juga harus benar yang
kita minat, kita bisa enjoy ya. Jadi nanti kita bisa jelasin benar jangan sampai menderita saat bekerja. Iya, memang. Benar. Ya, oke. Terus nih masih ada yang pertanyaan nih dari teman-teman Aigen nih. Ada nih Joshua. Oh ini, Joshua Siholan. Yaudah Joshua Siholan, kami persilahkan ini. Ini aku jawab aja langsung ya, aku langsung bacain aja nggak ya. apa-apa. Oke, siap Mbak. Nggak apa-apa. Dari Joshua Hasiholat 0911 canda. Oke, dari Joshua. Selamat siang. Mohon maaf jika ketinggalan dan koneksi saya sedikit buruk. Saya Joshua Hasiholan Munte ya. Munte bagus banget namanya. Dari Sumatera Utara. Oke, Horas. Hendak bertanya, apakah perusahaan pernah merekrut kalian melalui LinkedIn, media sosial, atau aplikasi sejenis? Jika pernah, apakah yang dilihat dari perusahaan dan bagaimana cara optimalisasi media tersebut? Kan aku bilang nih kayaknya banyak banget anak-anaknya kepo soal LinkedIn. Aku bisa bilang kayaknya 2 pekerjaan aku dapetnya dari LinkedIn. Jadi aku di approach gitu. Jadi emang aku aktif di LinkedIn aku profilnya oke, dan akhirnya dan kayaknya nih HR akhirnya nanya ke aku, aku juga sering ngerekrut orang dari LinkedIn. Jadi aku cuma cari, misalnya aku cari data analis. Aku klik aja, aku type aja data analis, terus nanti muncul kan banyak orang yang kerja sebagai data analis, dan akhirnya aku kepoin profilnya. Oh, dia pernah kerja di sini, oh dia pernah ngerjain project kayak gini, oh dia deskripsi pekerjaannya seperti ini. Nah, dari situ aku akan message dia biasanya. Jadi aku message, halo, nama aku Dio, aku tertarik dengan kamu mau nggak have a conversation with me, kayak gitu. Dan itu possible banget sebenarnya dari LinkedIn ya. Malah di LinkedIn itu tugasnya LinkedIn gitu. Maksudnya tugasnya sosial media LinkedIn adalah ngonekin orang yang cari orang sama orang yang emang cari pekerjaan kayak gitu. Walaupun memang di LinkedIn ada job portalnya, tapi biasanya tuh mahal ya LinkedIn, jujur nih aku kasih tahu untuk ngepost job di LinkedIn. Jadi the easiest way adalah ya udah aku kepoin orang aja di LinkedIn kayak gitu. Dengan kasih dengan kasih keyword yang tepat. Nah, kalau misalnya ditanya kadang media sosial pun juga bisa kayak Instagram, karena mungkin beberapa orang itu Instagramnya dibuat brandingnya tuh dia misalnya dia content creator atau dia desainer, jadi dia naruh portofolionya di Instagram, atau fotografer, jadi itu possible banget. Jadi tergantung sebenarnya gimana caranya kita menempatkan diri gitu. Kalau aku ngeliat trennya sih biasanya kalau yang di Instagram itu tuh kita kalau cari orang-orang kreatif, karena emang tadi aku bilang portofolio yang ditaruh di situ. Cuman kalau saran aku sih kalau emang mau ngebuat professional branding yang bagus itu lewat LinkedIn, dan cara optimalisasinya tuh sebenarnya banyak banget. Ini aku bisa 1 jam lagi sesinya kayak gitu. Jadi mungkin intinya adalah kalau nge-wrap up ya secara cepat, LinkedIn itu kalian isi profil kalian, experience kalian tuh jangan cuma di list doang, tapi dijelasin di situ kalian ngapain. Mungkin aku share screen deh untuk LinkedIn aku nih, kita jadi LinkedIn session kan. Makasih Joshua. Kita buka dulu. Joshua, makasih Joshua. Nggak apa-apa kok. Aku buka dulu LinkedIn ya. Nah, ini gimana caranya? Maaf, exit dulu. Iya. Oke, aku coba buka LinkedIn aku. Nah, jadi di sini kelihatan nggak ya screen-nya? Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, pertama kalian itu harus profilnya kalian itu tuh harus dibenerin. Kayak bagian bagian header-nya, terus bagian about-nya. Aku juga ada beberapa post yang aku feature, aku suka nge-post artikel, suka nge-post sesuatu. Dan activity juga ininya, kalau ada orang nge-tag kamu atau misalnya kamu habis ikut webinar gini, post aja di LinkedIn apa yang kamu dapat dari sini kayak gitu misalnya. Nih, experience, kebanyakan orang dia cuma nulis experience-nya dia sampai kapan udah gitu. Tapi dia nggak jelasin apa sih yang kamu lakukan di experience itu. Sama kayak nulis CV deh pokoknya. Jadi LinkedIn itu kayak CV digitalnya kalian, dan CV ini ditunjukkan ke semua orang, ke publik. Jadi makanya bagusin gitu. Terus lihat nih, aku juga mungkin masukin pas kemarin aku menang award atau apa, kayak aku masukin achievement aku. Jadi kalau kalian datang ke LinkedIn aku, kalian pasti ngelihat Kak Dio ini udah ngapain aja, itu semua ada di sini. Nah, recruiter, HR, biasanya kalau nyari orang, lihat dari sini, oh ternyata Dio pernah ngelakuin ini ya, oh Dio pernah achieve ini ya, oh ketika dia di UI dia ngapain aja ya gitu. Oh BTW aku dari Malang, ada yang dari Jawa Timur nggak? Oh tadi ya, ada yang dari Jawa Timur. Oke. Terus kayak misalnya volunteer experience, aku pernah ngapain aja, ini aku tulis di sini. Skill aku apa aja. Dan kalian lihat di sini, banyak orang yang nge-endorse aku untuk leadership. Nah, LinkedIn tuh feature-nya banyak banget. Kalian juga bisa minta recommendation. Kayak misalnya teman aku ini yang kerja di
PwC gitu. Dia pernah kerja sama aku di ISEC dan dia nulis rekomendasi buat aku. Aku pun juga aktif nulis rekomendasi buat teman-teman aku. Jadi kita di sini kayak saling mutual benefits gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa juga loh, kayak mungkin Kak Iqbal nanti ngasih recommendation ke Adra, nanti Adra ngasih recommendation ke Kak Iqbal kayak gitu misalnya. Dan accomplishment semua ada di sini. Jadi ini adalah CV aku gitu. Jadi LinkedIn itu bukan cuma kalian dapat insight, tapi ini adalah CV kalian yang kalian jual ke orang yang emang tertarik sama profil kalian. Di satu sisi kalian juga harus nge-add orang. Kayak aku nih, friends aku ada 3.500, dan aku selalu terima semua orang karena menurut aku everyone has stories, dan aku juga suka nih karena mereka kadang suka share-share yang serandom itu tapi profesional ya. Kadang aku nemu orang sales, nemu orang marketing, tapi aku tetap juga ngebaca kadang, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata trennya seperti ini ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, kalian kalau misalnya mau showcase atau pamer apa yang udah kalian lakuin, pakai LinkedIn aja kayak gitu. Karena biasanya HR nih kalau udah lihat CV, makanya di CV masukin LinkedIn kalian, karena aku tahu di CV kita nggak bisa nulis semua yang udah kita lakuin, nanti bakal 10 halaman aku yakin. Karena CV maksimal kalau bisa 1-2 halaman aja, makanya masukin profil LinkedIn kalian biar nanti kalian langsung mereka bisa masuk ke everything that you do so far kayak gitu. Jadi masukin di sini. Gitu deh. Wah, seru banget ya. Oke, Pertanyaannya keren. Berarti ya tunjukkan pesonamu ya di LinkedIn ya. Jangan malu-malu. benar. Anyway, ini kita sampai jam 3 bukan? Iya, jam 3. Mbak, ini ada satu lagi Mbak mungkin ya penutup ya, ini dari Jawa Timur. Aku cuma bilang aja sih, soalnya habisnya mau pacaran kan, work life. Benar. Oke, ini dari Dewi ya, aku baca aja atau Dewi mau baca aja ya? Oke. Dari Dewi Anissa Urrohmah. Wah, dari Jawa Timur nih, sama kayak aku, arek-arek Jawa Timur. Oke, izin bertanya, mohon maaf Kak, di daerah saya sedang mati lampu. Oh iya, nggak apa-apa ya, ampun Jawa Timur masih aja ya, suka mati lampu. Oke, izin Kak, menurut Kakak sebagai HRD, apakah asal universitas atau perguruan tinggi? Oke, tadi aku mungkin dijelasin ya sama kayak pertanyaannya dari Minhar soal universitas. Jadi sebenarnya kalau universitas itu tuh ada yang perhatikan banget, ada yang enggak. Kayak aku misalnya enggak, aku tidak perhatikan kamu dari mana. Yang penting skill kamu ada apa enggak, experience-nya ada apa enggak, dan kamu intinya profil kamu menarik apa enggak gitu. Menarik di sini bukan maksudnya secara fisik ya, maksudnya menarik itu secara nih orang pinter nggak ya, dari experience-nya dia kan kelihatan. Karena menurut aku kepintaran itu nggak cuma akademis, tapi juga dari experience yang kamu punya. Makanya kenapa dalam penulisan CV, dalam profil LinkedIn itu tuh kamu harus bisa menunjukkan bahwa aku ini beda gitu. Sama kayak tadi kan si Raihari nanya kan kayak, Kak, apa sih kalau ditanyain soal gimana cara kita menonjol, ya itu tadi, menonjol itu bukan kamu menjatuhkan orang lain ya, kamu menonjol dengan apa yang kamu punya, kamu percaya diri sama apa yang kamu punya, intinya showcase aja. Karena kalau misalnya ditanya Kak Dio, kayaknya profilnya udah oke, banyak banget teman-teman aku yang lebih oke dari aku, cuman aku percaya bahwa aku kalau misalnya apply di HR ya lumayan lah gitu dengan experience yang aku punya kayak gitu loh. Jadi sebenarnya bukan menjadi sebuah masalah tentang universitas. Mungkin sebagai penutup untuk apa ya? Untuk bisa boost confidence-nya teman-teman di sini. Perusahaan tuh sekarang nggak cuma mau punya karyawan dari universitas yang sama. Karena jujur pastinya tiap universitas itu tuh punya cara pikir yang sama. Walaupun tiap orang berbeda, tapi kan kalau di satu alma mater biasanya cara pikirnya kayak gitu. Bayangin kalau perusahaan itu cuma punya satu pemikiran itu aja. Nah sekarang banyak orang HR itu tuh punya sebuah praktek namanya diversity inclusion yang tadi aku bilangin, diversity. Kemajemukan, karena apa? Kemajemukan itu tuh kalau dilihat secara luar kan pasti oh dia dari universitas apa, dia dari mana asal daerahnya, sukunya apa, dia cewek apa cowok. Tapi ada kemajemukan yang tidak terlihat, yaitu value diri seseorang. Skill dari seseorang, cara pikir seseorang itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Bayangkan kalau misalnya cara pikir seseorang itu tuh sama semua, karyawan tuh sama semua, berkembang nggak perusahaan? Bisnis akan ter-challenge nggak dengan hal lain kayak gitu. Jadi makanya kenapa sekarang itu perusahaan juga nggak cuma ngelihat dari background seseorang yang bisa dilihat secara
secara apa ya, secara langsung terlihat, tapi juga ngelihat dari pola pikir. Dan biasanya ini aku pernah baca studi deh, aku lupa. Jadi ada studi bahwa memang benar satu alma mater tuh biasanya punya value yang sama. Karena apa? Value dari universitas itu tuh biasanya ditanamkan ke studentsnya, ke mahasiswinya. Bayangkan kalau misalnya semua orang punya value yang hampir sama. Makanya praktek dari HR sekarang, perusahaan-perusahaan sekarang pasti akan memberikan advice ya, HR bilang ke manajemen bahwa kita nggak bisa hiring dari satu universitas saja atau dari top 5 university, kayak enggak lah. Sekarang kita tuh terbuka buat semuanya, karena itu tadi pola pikir satu orang mungkin akan beda dengan yang lain kayak gitu. Aku mungkin ambil satu contoh ya. Aku di business development tim aku kita tuh hospitality industry, tapi kita tidak pernah mengambil orang dari hospitality banget. Kita pasti nyari orang dari bank, dari ini. Intinya kalau misalnya ngelakuin sales, nggak apa-apa. Dan kita pilihnya juga bukan dari orang-orang Jakarta aja. Kita juga pilih dari orang-orang kayak misalnya orang Bali, kita ada satu orang Palembang. Kenapa? Karena hospitality industry kita akan melakukan ekspansi. Bayangin kalau semua orang dari Jakarta, gimana caranya kita belajar soal daerah tersebut kalau kita nggak punya orang dari situ? Oke, jadi buat teman-teman di sini, aku bisa bilang kalau memang perusahaan itu mau ekspansi atau misalnya dia ini pingin punya perspektif dalam bisnis, mereka pasti tidak akan memilih dari satu background saja. Dia pasti akan memilih dari banyak background, kayak gitu. Karena HR sendiri pun sadar bahwa ya cara kita bisa berkembang adalah kita punya orang yang punya pola pikir berbeda dari yang lain. Caranya gimana? Kita milih dari orang-orang yang mungkin bukan trend, which is top 5 university, kayak gitu sih. Itu. Oke, baik Mbak, benar ya, kita harus memang sih perusahaan juga itu ekspansi kan kemana-mana ya, misalnya kalau ke daerah A gitu tapi nggak ada orang A, kan gimana, pendekatannya kan memang ya itu kita manfaatkan dengan keberagaman Indonesia itu. Oke, baik, mungkin waktunya juga sudah jam 3 sore nih ya Mbak Dia ya, ada ini nggak Mbak, kata-kata penutup yang menendang gitu loh buat penyemangat dari rekan-rekan kita ini untuk semangat gitu loh, mencari kemampuan diri, mempromosikan diri gitu. Oke. Jadi mungkin yang pertama buat teman-teman di sini, aku nggak menyiapkan apa-apa, cuman mungkin aku nitipkan aja buat teman-teman di sini ya, bahwa kalian itu tuh aku ngerasa kalian adalah salah satu orang-orang yang terpilih lah ya bisa ikut acara kayak gini, karena jujur aku tuh setiap ngelakuin webinar jarang banget ada orang yang aku tuh dalam sebulan bisa ada 6-7 webinar, jujur ya, webinar atau itu kayak sesi mentoring gitu. Dan aku tanya ada nggak ya yang pernah ikut webinar aku, dan mereka bilang belum pernah. Padahal knowledge yang aku terima, aku kasih itu tuh knowledge yang pernah aku kasih sebelum-sebelumnya. Kayak PPT aku tuh PPT yang aku daur ulang sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi di sini aku merasa bahwa ternyata banyak banget ya orang yang belum aku jamah. Padahal belum aku cover gitu. Padahal kadang di webinar aku tuh bisa sampai 500-600 orang, tapi orang-orang ini nggak pernah ketemu aku sebelumnya. Jadi aku berpikir bahwa oke, pesan aku ke semua orang yang pernah datang ke sesi aku adalah kalau misalnya kalian bisa share juga ke orang-orang terdekat kalian, that would be great. Karena apa? Ya itu tadi, aku pingin kalian jadi perpanjangan tangan bahwa ilmu tuh nggak akan berhenti di kamu doang, kayak gitu. So, try to also share with people around you, mungkin orang terdekat deh, teman, keluarga, kayak gitu. Karena itu pesan aku buat kalian. Karena imagine dari aku satu orang, terus ke teman-teman ini, terus ke teman-teman ini, ke teman-teman lainnya. Nah, itu kan pasti akan jadi ripple effect. Ripple effect itu kalau air tenang dikasih satu tetes aja, dia kan ada ripple-nya tuh. Ada apa namanya? Ada apa sih sebutnya? Gelombangnya. Oke, ada gelombangnya. Itulah yang sebenarnya aku pengen teman-teman punya di sini gitu. Karena knowledge sharing itu tuh nggak akan rugi kok di kita. Nggak akan rugi buat kita gitu. Udah itu aja sih. Siap, Mbak. Terima kasih Mbak. Berarti sesuai kata dari Mbak Dio tadi ya, have the confidence and stay optimistic. Oke Mbak, ini ada request nih dari Rehari nih. Dia minta ke moderator Mbak untuk foto dulu Mbak. Kita boleh. Ini yang lain bisa buka dulu kameranya, pasang senyumnya yang terbaik kan. Ini masuk sosmed loh, sosial media loh. Dilihat seluruh dunia loh, bayangkan. Ayo, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Kita nanti mungkin keep in touch ya Mbak ya, kita nanya-nanya bagaimana kan. Mungkin bisa via LinkedIn ya tadi ya teman-temannya, kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi Mbak Dia sudah membuka dirinya gitu ya, jangan malu-malu bertanya daripada ngomong di belakang kan. Nah, mending ngomong langsung ke Mbak Dio ya gitu.
Ini nanti aku share juga ya PPT-nya ke Adra. Jadi Adra mungkin bisa share ke teman-teman yang nggak datang atau misalnya tadi teman-teman ada yang kayak nggak nyatat gitu, nanti bisa PPT-nya aku kasih. Sama buat teman-teman bisa connect sama aku ya di Instagram atau di LinkedIn. Kalau belum punya LinkedIn di nanti kalian tag aja aku kayak kemarin gitu ya. Terus Siap. apa namanya? Mas Iqbal tuh ada LinkedIn nggak sih? Atau nggak boleh bikin? Boleh bikin kok. Nanti kita cari. Berarti add aku aja Link-linknya ya. masih alay, Mbak. Link-linkan saya masih alay. Jadi pokoknya kita saling ini aja saling apa connect aja di Instagram atau LinkedIn. Kalau minta callback bilang aja karena jujur yang follow aku banyak gitu. Oh, Jadi nanti iya. Orang terkenal, je. bilang aja kalau misalnya apa dari teman-teman dari teman-teman Inspiring Generation Program. Jadi nanti biar apa namanya biar aku tahu oh ya ini yang tadi gitu. Nanti buat Minhar nih kalau bilang belum tahu LinkedIn ya ntar chat aku ntar kita bikin LinkedIn bareng. Oke? Jadi semuanya connect aja sama aku. Aku kalau ada waktu pasti akan aku bales kok semua message-nya gitu. Oke, siap, Mbak. Terima kasih, Mbak, teman-teman. Nah, seneng banget. Ya, bangga banget nih punya narasumber yang pengalamannya bagus dengan ya penyampaiannya Biasa aja. nyantai banget, pas banget. Kemarin-kemarin enggak ya? Oke. Ini udah foto belum sih? Udah, Pak. Udah tadi, udah. Mau lagi kayaknya tuh. Oke, heboh gitu. Oke, udah kalau misalnya udah boleh cabut nggak? Oke, boleh, Mbak. Aman-aman siap, Mbak. Keren. Terima kasih banyak Kak Dio. Ya Mbak. Semuanya. Kita udah connect Mbak. Jangan lupa di-connect balik Mbak. Iya. Iya deh. Kalau ini ada pertanyaan. Masih ada moderator. Silakan, Mbak. Oke. Nanti ya kita saling berkonek-konek. Senang banget ketemu sama kalian semua. Semangat. Jangan lupa kalian terus berkontribusi terhadap negara gitu. Oke? Siap. Start small. Oke, bye-bye semuanya. Ya, Mbak. Yuk. Have a nice day. Bye-bye. Makasih Adra. Nanti kita connect ya di WhatsApp. Bye-bye. Ini masih live YouTube ya? Dimatiin dong live YouTube-nya. Yang matiin siapa Bang? Ini hostnya Andu nih, dia pakai akunku.